Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan Bab 383 Perpisahan Tuan Muda. Zuoyu mengendarai astrolabe dan terbang kembali ke Gunung Ajaib. Dia saat ini berada di alam kenaikan, jadi kecepatan astrolabe lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan kecepatan saat ini astrolabe, ditambah dengan kemampuannya untuk merasakan ruang. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri bahkan di hadapan karakter-karakter di atas alam Ascension. Dalam perjalanan, Zuoyu masih bisa melihat banyak manusia memasuki alam iblis. Pada saat ini, dia bisa membayangkan sejumlah besar manusia hidup di alam iblis. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke Gunung Ajaib. Benar saja, banyak kota dibangun di dekat Gunung Ajaib. Untuk melindungi lingkungan, mereka tidak merusak tanaman, dan pada saat yang sama banyak menanam tanaman. Di Gunung Ajaib, Zuoyu tidak merasakan aura Hei Niangzi dan Momukyo. Mereka tidak kembali. Zuoyu sangat ingin pergi ke tempat yang tinggi itu, tetapi dia tidak berani. Begitu Zuoyu kembali ke gua, lelaki tua Hei segera muncul, dan dia tidak dapat melihat kultivasi Zuoyu sampai sekarang, kecuali Zuoyu dengan sengaja membukanya. "Apakah kamu sudah memasuki Ascension Realm?" tanya lelaki tua Hei, dengan cemas menunggu jawaban Zuoyu. Zuoyu terkekeh, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu harus merahasiakannya." "Haha, tentu saja, tapi anakmu terlalu mengejutkan. Hanya dalam 5 tahun, kamu telah memasuki alam kenaikan dari peringkat surgawi. Kamu harus tahu bahwa saya telah sok selama 100 tahun. Hei orang tua tertawa, penuh emosi. "Bagaimana serikat pekerja?" tanya Zuoyu. Ketika dia baru saja memasuki Gunung Ajaib, dia bisa melihat beberapa prajurit di kota Gunung Ajaib. Tidak buruk, hanya saja Sekte Iblis memiliki beberapa gerakan kecil untuk menyerang manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Ada semakin banyak manusia di alam iblis, dan ada sekitar 600 juta. Aku pergi, jadi Sekte Xiandao harus menggunakan perlakuan yang murah hati untuk mempertahankan beberapa orang dan menambang sumber daya untuk mereka dalam 5 tahun terakhir. Saya pikir Sekte Xiandao akan segera bergabung dengan Sekte Modao untuk berurusan dengan kita, kata lelaki tua itu Hei. Setelah Zuoyu pergi untuk mengejar beberapa teman lama, dia kembali ke Gunung Iblis, dan kemudian membuat obat untuk dimakan Mokui, sehingga Mokui mengubah penampilannya, dan memintanya untuk tinggal di sini untuk mengatur susunan teleportasi. Susunan teleportasi semacam itu diajarkan kepadanya oleh Cauldron Spirit, dan mereka semua adalah susunan teleportasi tingkat lanjut. Mokui juga percaya diri dalam mengaturnya. Meskipun Mokui adalah dari pangkat surgawi, bagaimanapun juga dia tidak memiliki darah ras iblis, jadi kekuatannya tidak terlalu kuat. Zuoyu meminta Bendia, Xian, dan Lei Bao untuk melindunginya. Hanya ketika urusan Mokui selesai dengan baik, Zuoyu akan punya waktu untuk bercinta dengan Liu Shuixin. "Tuanku, Binglan sama sekali tidak bisa mengolah barang-barang kita. Apa yang harus saya lakukan?" "Dia memiliki semua kekuatan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya," kata Liu Shuixin sambil meringkuk dalam pelukan Zuoyu. "Aku akan membawanya mencari Long Nu, kupikir Long Nu harus punya solusi," kata Zuoyu setelah berpikir sebentar, lalu segera berpakaian, dan segera menuju ke Demon Dragon Hall. Saat Zuoyu datang ke langit di atas Istana Naga, dia dipindahkan ke dalamnya. "Jika kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk pertarungan hidup dan mati, mengapa datang kepadaku?" tanya Dalong Nui. "Ini, aku ingin kamu bertemu seseorang." Zuoyu berpikir sejenak, lalu melepaskan Binglan. Melihat anggrek es, budak naga segera mundur beberapa langkah. Mata merahnya penuh ketakutan, memancarkan cahaya merah, menatap anggrek es dengan cermat. Tubuh budak naga sedikit gemetar. Melihat penampilan budak naga besar itu, Binglan juga terkejut. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia buru-buru bersembunyi di belakang punggung Zuoyu, menarik pakaian Zuoyu. "Suamiku, dia, siapa dia?" "Aku kenapa? Apakah kamu merasa ada perasaan yang sangat ramah?" Binglan berkata dengan suara rendah. Tetapi apa yang dia katakan membuat budak naga besar itu berteriak ketakutan. "Kamu memanggilnya apa?" "Suami." "Kamu bilang anak ini adalah suamimu?" Budak naga besar bertanya dengan tajam, tampaknya tidak dapat menerima hal seperti itu. Sekilas dia dapat melihat bahwa Binglan mewarisi darah naga iblis,
dan sekitar naga iblis dia paling tahu tentang naga yang memiliki keturunan. Masalahnya seperti ini. Zuoyu dengan cepat menjelaskan kejadian itu. Untungnya, tidak ada yang terjadi padamu, kamu membawanya ke sini agar aku bisa mengajarinya. Dalongnu menghela nafas lega. Zuoyu mengangguk. Aku berada di dunia monastisisme, dan kekuatanku terbatas, jadi aku tidak bisa mengajarinya apapun, kecuali aku mengirimkannya ke surga dan membiarkan doaku mengajarinya. Kamu harus tahu bahwa dia adalah tuan muda kita. Dan kamu adalah suaminya, jika Anda setuju jika demikian, kami akan segera melakukannya, kata Dalong Nu. Binglan, dia adalah bawahan ayahmu, apakah kamu bersedia mengikutinya? Dia dapat membimbingmu dalam kultivasi, dapat memberimu kekuatan besar, dan memungkinkanmu untuk melawan musuh ayahmu di masa depan. Zuoyu mengambil tangan batu giok Binglan, tanya lembut. Binglan memutar bola matanya yang indah, menggigit bibirnya, dan setelah memikirkannya, dia mengangguk, suamiku, aku belajar dari saudara perempuanku bahwa musuh yang akan kamu hadapi di masa depan juga sangat kuat, dan aku akan membantumu juga, saya bersedia pergi. Mendengar Binglan mengatakan ini, Zuoyu sangat tersentuh, dia mencium pipi Binglan, menarik Binglan ke depan budak naga besar, dan berkata, kamu harus merawatnya dengan baik, aku akan pergi ke surga untuk menemukannya di masa depan. Jangan khawatir tentang itu, dia adalah tuan muda kita, dan kita akan setia padanya sama seperti kita kepada tuan naga iblis, kata budak naga itu dengan serius. Zuoyu dipindahkan oleh budak naga, Zuoyu digantung di langit di atas laut iblis, dan setelah menunggu beberapa saat, dia mendesak astrolabe untuk kembali. Di malam hari, astrolabe terbang perlahan, Zuoyu melepaskan Liu Shuixin, Dong Yun dan Tian Zihan. Hanya 3 wanita ini yang tersisa di dunia Qiankun yang ramai. Zuoyu berbaring di pangkuan Liu Shuixin, memandangi bintang-bintang di langit, dan bergumam, pertempuran yang menentukan akan segera berakhir, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Pada saat ini, Dong Yun datang ke sisinya. Menatap wajah Zuoyu, mengelus kepala Zuoyu, dan berkata, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu masih anak-anak. Aku tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat dan begitu banyak hal terjadi. Zuoyu duduk tegak. Dan berkata sambil tersenyum, aku sudah dewasa sekarang, tapi kakak senior Dong, kamu belum tua. Tangan Zuoyu perlahan meraih wajah Dong Yun, tangannya gemetar, tetapi Dong Yun tidak menolak. Zuoyu menyentuh wajah Dong Yun, dia menyentuhnya dengan ringan, diam-diam menatap wajah anggun Dong Yun, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, kakak Dong, wajahmu sangat licin. Dong Yun mendengus pelan, memalingkan wajahnya, menundukkan kepalanya dan berkata, Zuoyu, aku tidak bisa menonton pertempuran hidup dan matimu lagi. Aku harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Aku sangat berterima kasih padamu karena membantuku memasuki alam kenaikan. Ada beberapa hal yang harus kuhadapi sendiri. Hati Zuoyu sedikit berdenyut, masalah Dong Yun selalu menjadi duri di hati Zuoyu, dia memejamkan mata, mengangguk, kapan aku akan melihat kamu lagi? Dong Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, mungkin lain kali kamu melihatku, kamu akan berada di surga. Zuoyu menghela nafas, Dong Yun terbang menjauh dari astrolabe, dan terbang dengan cepat ke satu arah. Zuoyu menatap anggun Dong Yun melihat kemeja putih yang berkibar, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak ke langit. Tuanku, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Zuoyu memaksakan senyum. Zuoyu memeluk Tian Zihan dan Liu Shuixin, dan terbang kembali ke Gunung Ajaib dalam semalam. Sebulan kemudian, embusan angin tiba-tiba bertiup di sebidang gurun di alam iblis, angin meniup debu, membawa guntur dan kilat yang dahsyat, dan merusak gurun. Bunuh Feng Lei. Benar-benar kuat. Zuoyu bergumam sambil melihat area luas di depannya. Tanah kosong ini mengepul dengan asap putih, tetapi tanahnya berlubang. Ini adalah keterampilan bela diri yang membunuh area yang luas. Di alam Ascension, Slip Gyoki Xiao tidak mengandung banyak seni bela diri, hanya 2 seni bela diri, salah satunya adalah telapak langit tekuk yang perkasa. Yang lainnya adalah memecahkan tanah. Tercatat di atas bahwa ketika kekuatannya besar, ia dapat merobek angkasa dan masuk ke surga, dan ketika saatnya menginjak bumi, ia dapat membelah bumi. Masih ada lebih dari sebulan sebelum tenggat waktu,
Zuoyu memiliki kontrak, jadi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia juga berlatih seni bela diri dengan putus asa saat ini, untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi saat itu, karena dia tahu bahwa saat ini Xiao Yi adalah pemimpin penjaga naga iblis. Dan Xiao Yi pasti akan melakukan apapun untuk mengendalikannya. Di dunia biara, banyak orang menantikan pertempuran antara Zuoyu dan Huang He. Kontraknya selama 20 tahun. Dalam 20 tahun, semua orang tahu bahwa dia telah memasuki alam kenaikan, tetapi Zuoyu tidak mendapat kabar. Orang-orang di dunia biara mereka tidak berpikir bahwa Zuoyu dapat memasuki alam kenaikan, tetapi mereka tidak meremehkan kekuatan Zuoyu, karena mereka menyaksikan pembunuhan Zuoyu atas Long Aotian dengan mata kepala sendiri. Seluruh dunia biarawan. Namun masih ada beberapa orang yang kurang optimis terhadap Zuoyu, karena mereka dapat menebak bahwa ketika Zuoyu melawan Long Aotian, kekuatan yang dia peroleh hanya bersifat sementara, dan mungkin akan membawa beberapa efek negatif baginya di masa depan. Zuoyu tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Yi sekarang, dia benar-benar mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat di dunia kultivasi untuk menonton, untuk membuat pertaruhan besar, sehingga pegunungan besar tidak jauh dari Tianyuanmen diratakan dengan tanah. Beberapa rumah dibangun di sana, dan pada saat yang sama, platform kompetisi besar dibangun untuk mencegah pertempuran sengit di platform kompetisi menyebar ke sekitarnya, lingkaran sihir yang sangat kuat juga diatur. Platform pertempuran dibangun di bawah lembah, dan Anda dapat melihatnya dari pegunungan di sekitarnya. Lagi pula, ini adalah pertempuran sengit yang dinantikan semua orang. Meskipun tidak sebaik pertempuran antara Zuoyu dan Long Aotian, Zuoyu dan Long Aotian masih bertarung. Selama pertempuran sehari-hari, hanya beberapa orang yang bisa menyaksikannya, tapi sekarang, mereka tidak hanya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi mereka juga bisa bertaruh kecil. Bab 384 Malam Pertempuran Hidup dan Mati. Menjelang pertempuran hidup dan mati, Zuoyu dengan penuh kasih mencium pipi Liu Shuixin, memeluknya erat-erat, dan menghela nafas sedikit. Dia tidak bisa menahan menelan, Liu Shuixin tertidur, dia tidak bisa, jangan lanjutkan lagi. Liu Shuixin kelelahan karena siksaannya hari ini, jika dia melanjutkan, Liu Shuixin tidak akan mampu menanggungnya. Tuanku, maafkan aku tidak memiliki fisik Sister Hei dan Sister Mukyo, jadi aku tidak bisa memuaskanmu. Liu Shuixin berbisik sambil berbaring di dada Zuoyu. Zuoyu menarik diri dari tubuhnya, membasuh lendir dari tubuhnya, membantunya berpakaian, dan memasukkannya ke dunia Qian Kun, membiarkannya beristirahat di dalam. Tian Zihan akhir-akhir ini dapat melihat Liu Shuixin begitu dibasahi oleh Zuoyu hingga meneteskan air. Setiap kali dia kembali, wajahnya memerah karena bahagia, bahkan ketika dia tertidur, ada senyum bahagia di sudut mulutnya. Pertempuran akan segera dimulai, dan satu-satunya wanita yang menemani Zuoyu adalah Tian Zihan dan Liu Shuixin. Awalnya, dia berencana pergi ke istana Yueru, tetapi ketika dia berpikir untuk pergi ke sana, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia tetap tinggal di Gunung Ajaib. Di mana dia dapat merasa bebas untuk melakukan apa saja kapan saja minum dengan sekelompok pembudidaya iblis, lalu pergi ke alam prajurit atau kota setan langit untuk menemukan beberapa orang untuk dilawan. Hanya saja sekarang pertempuran besar semakin dekat, Zuoyu juga memiliki banyak tekanan di hatinya, dia tidak tahu mengapa ada tekanan seperti itu, dia masih sangat percaya diri, tetapi dia selalu merasa bahwa dia akan menemukan sesuatu ketika saatnya tiba. Zihan, setelah kamu memasuki Ascension Realm, aku tidak berbicara denganmu sendirian. Zuoyu perlu curhat saat ini, dan Tian Zihan sudah menjadi sasarannya, karena Tian Zihan tidak dapat berbicara denganmu sebelum alam Ascension gabungkan dengan seorang pria, jika tidak, Anda akan kehilangan kekuatan Anda. Tetapi ketika Anda mencapai alam Ascension, mungkin tidak demikian. Jantung Tian Zihan berdetak kencang, dia tahu bahwa Zuoyu adalah seorang cabul, dan dia juga dapat melihat bahwa Liu Shuixin tidak dapat memuaskan Zuoyu, hal yang selalu dia takuti, tetapi juga sedikit dinanti-nantikan, akan segera terjadi. Tian Zihan masih berada di dunia Qian Kun, dan sudah malam lagi. Zuoyu belum selesai melampiaskannya, dan saat ini hatinya gelisah. Zuoyu, terima kasih telah mengizinkanku memasuki alam kenaikan, menjadikanku satu-satunya wanita di klan surgawi yang dapat memasuki alam kenaikan.
Tian Xihan berteleportasi keluar dari dunia Qiankun dengan jimat teleportasi di tangannya. Melihat Tian Xihan keluar sendiri, Zuoyu semakin bersemangat. Tian Xihan mengenakan satu set kostum emas, wajahnya yang tajam penuh dengan warna glamor. Setelah memasuki alam kenaikan, sikap Tian Xihan menjadi lebih dingin. Tetapi wanita yang membeku seperti ini, tapi itu membuat Zuoyu ingin memilikinya bahkan lebih. Begitu Tian Xihan keluar, dia melihat Zuoyu duduk di tempat tidur dengan tubuh tertutup, bersandar ke dinding. Dia segera memalingkan muka, tetapi jantungnya berdebar kencang karena dia melihat benda agung Zuoyu. Seorang wanita datang ke pintu, dan itu adalah wanita yang dia pikirkan siang dan malam. Dia telah menyentuh tubuh wanita ini sebelumnya, dan dia sering melihatnya dengan jelas. Mata Zuoyu penuh dengan api, dia seperti serigala lapar. Dia terbang dengan ganas, dan melemparkan Tian Xihan ke tanah. Tian Xihan segera berjuang, dia juga berada di alam kenaikan, tetapi perjuangannya tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, dan malah semakin merangsang Zuoyu. Malam berikutnya, keduanya bangun bersama, mereka terhubung, saling memandang dengan cinta di mata mereka. Xihan, efek kultivasi ganda tidak buruk? Zuoyu tertawa. Tian Xihan mengangguk. Kultivasi ganda telah berakhir, mari kita memasuki dunia dua orang kita yang sebenarnya sekarang. Zuoyu memeluk Tian Xihan, membiarkannya duduk di pinggangnya, dan kemudian memegang sepasang puncak salju yang bangga di kedua tangan, dan keduanya memasuki dunia tanpa akhir di tengah kegembiraan. Tian Xihan adalah seorang pemula. Tetapi di bawah bimbingan Zuoyu, dia secara bertahap menjadi akrab dengannya. Saat fajar, Zuoyu berbaring di samping Liu Shuixin dan Tian Xihan. Zuoyu melihat Liu Shuixin bangun tadi malam, keluarkan saja dia dan biarkan kedua wanita ini melayaninya. Tian Xihan bangun, membersihkan jejak Huan Ai, dia mengenakan gaun putih, dan sekarang dia kembali ke tampilan dingin dan arogan itu. Xihan, aku tidak menyangka kamu akan bersama tuan muda secepat ini. Liu Shuixin juga bangun, dan Zuoyu membasuh tubuhnya dengan air. Biasanya, Zuoyu melakukan ini, tetapi Tian Xihan tidak tahu, dia melihatnya saat ini, dia memutuskan untuk meminta Zuoyu membantunya mandi lain kali. Setelah kegilaan tadi malam, Tian Xihan akhirnya memahami hal yang paling obsesif di antara 7 emosi dan 6 keinginan. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa Liu Shuixin, Leng Yanxuan dan Zuoyu sendirian, selalu dengan senyum manis di wajah mereka. Dengan senyuman, seutuhnya seseorang akan menjadi lebih segar. Inilah efek dari pelembapan seorang pria. Khusus untuk kultivasi ganda, Tian Xihan merasa seolah-olah dia telah berlatih dalam pengasingan selama setahun penuh. Kecepatan peningkatan membuatnya diam-diam terkejut. Shuixin, dengan Xihan di masa depan, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Zuoyu tersenyum jahat, mencubit biji teratai merah ceri. Berjalan keluar dari gua, Zuoyu mengendarai astrolab dan membawa dua wanita yang basah kuyup untuk menikmati pemandangan indah di dekat gunung ajaib. Zuoyu, apakah kamu tidak pergi ke Tianhuanmen sekarang? Hanya tinggal 3 hari lagi. Sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian seorang pria tampan dengan pupil ungu dan bibir hitam muncul di depan astrolabe. Motian, apakah kamu akan pergi sekarang? Zuoyu berdiri dan berkata. Motian memandang Tian Xihan, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Tian Xihan dengan tak percaya. Tian Xihan mengerutkan kening saat melihat iblis berdarah murni di depannya, dan embusan napas dingin keluar dari tubuhnya. Seorang wanita dari alam kenaikan. Saya tahu bahwa Anda telah menculik seorang wanita dari klan surgawi, tetapi saya tidak menyangka itu adalah wanita klan surgawi berdarah murni, dan sekarang dia telah memasuki alam kenaikan. Apakah Anda tahu apa artinya bagi seorang wanita dari klan surgawi untuk memasuki alam kenaikan? Apakah itu? Motian berkata dengan wajah serius. Aku tidak tahu. Zuoyu menggelengkan kepalanya. 17.000 tahun yang lalu, ada seorang wanita dari klan surgawi yang menyerang alam kenaikan, tetapi dia dihentikan kemudian. Tidak, dia terbunuh. Wanita yang memasuki alam kenaikan akan membawa bencana yang menghancurkan bagi klan surgawi. Jika Anda memberitahu Celestial Protoss bahwa ada seorang wanita dari Celestial Clan di sebelah Anda, maka Protoss tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Motian berkata dengan serius. Zuoyu dan Tian Xihan saling memandang, tak satu pun dari mereka tahu tentang hal seperti itu.
Selama aku memiliki kekuatan, aku pasti akan membunuh semua pria Tianzu yang kejam dan kejam. Mereka memiliki kekuatan yang besar, tetapi mereka tidak tahu berapa banyak wanita yang mereka korbankan. Tian Zihan berkata dengan dingin. Zuoyu memegang tangan Tian Zihan erat-erat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak Mo Tian, tolong rahasiakan, aku tidak bisa menyinggung Protos untuk saat ini." Mo Tian tertawa panjang, "Jangan khawatir. Tetapi belum pernah terjadi sebelumnya bagi Munak untuk mendapatkan wanita yang penuh kasih dan saleh dari klan surgawi, dan wanita dari klan surgawi ini telah memasuki alam kenaikan. Lebih baik menjaga dia bersembunyi lebih baik. Sejauh yang saya tahu, orang-orang dari klan surgawi pasti akan ada di sana," kata Mo Tian. Zuoyu menempatkan Tian Zihan dan Liu Shuixin ke dunia Qian Kun, lalu menaiki astrolabe dan terbang menuju gerbang Tianyuan. "Zuoyu, apakah kamu sudah memasuki Ascension Realm?" Mo Tian bertanya. Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di dunia kultivasi. Zuoyu hanya tersenyum. Melihat senyum percaya diri Zuoyu, Mo Tian tidak dapat memutuskan apa kekuatan Zuoyu saat ini. Sebelum Zuoyu belum memasuki alam Ascension, dia bisa membunuh avatar Long Aotian. Meskipun dia juga bisa membunuh doppelganger Long Aotian, tapi itu akan sangat melukai vitalitas, dan itu juga akan memprovokasi istana naga di surga. Kecepatan astrolabe sangat cepat sehingga Mo Tian harus menggunakan beberapa cara perjalanan luar angkasa untuk mengejar ketinggalan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Zuoyu telah banyak melambat. Klan surgawi memiliki klan Protos di alam surga, jadi klan iblis juga harus memiliki kekuatan yang kuat di sana, tanya Zuoyu. Ya, iblis disebut iblis surgawi di atas. Tapi mereka ditekan oleh para dewa di atas, menyebabkan iblis kita di alam bawah ditekan oleh ras surgawi, kata Mo Tian tak berdaya. Lalu mengapa kamu datang ke dunia kultivasi? Bukankah sangat bagus di dunia iblis? Tanya Zuoyu. Dunia iblis surgawi sama sekali tidak baik. Iblis yang kami datangi untuk mengolah dunia untuk menemukan kehidupan baru dan tumbuh di lingkungan baru, tetapi kami ditekan oleh klan surgawi, kata Mo Tian. Hanya butuh 2 hari bagi Zuoyu dan Mo Tian untuk tiba di kota yang baru dibangun di sebelah gerbang Tianyuan. Agar tidak membuat orang lain curiga, Zuoyu dan Mo Tian berpisah lebih awal. Zuoyu tidak menyamar, dia mengenakan satu set celana ketat hitam, mencukur bersih janggutnya, dan menyisir dirinya dengan baik agar dirinya terlihat seperti manusia. Dia baru saja memasuki gerbang Tianyuan, dan dengan cepat dikenali oleh orang lain. Saya tidak berani mendekatinya, karena ada banyak legenda tentang dia di dunia monastik, seperti iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, romantisme yang mencari bunga dan meminta pohon willow. Berita negatif tentang dia semua dirilis oleh sekte-sekte besar itu. Zuoyu, jika kamu datang sangat terlambat, kamu akan dihukum dengan anggur. Begitu kalimat ini jatuh, gelas anggur yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Zuoyu dari segala arah seperti panah hitam, dan energi yang dipancarkan membuat orang-orang di sekitar bersembunyi satu persatu. Cara memanggang yang biadab ini membuat semua orang di sekitar cemberut. Begitu Zuoyu mengangkat tangannya, semua gelas wine langsung pecah, tetapi wine di atasnya tertahan di udara. Zuoyu membuka mulutnya lebar-lebar, menyedot wine ke dalam mulutnya dalam satu tarikan napas, dan meminum semuanya hanya dalam sekali teguk. Sesaat. Bab 385 Konspirasi Penjaga Naga Iblis. Zuoyu meminum semua jenis anggur dalam satu tarikan napas, dan perutnya terasa tidak nyaman untuk beberapa saat, tetapi dia masih tertawa keras, menggunakan kekuatan bulunya untuk melelehkan anggur. Ketika Zuoyu tiba, dia sedang minum-minum dengan Mo Dao Sanxiu di sebuah hotel. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota, dan beberapa orang segera bergegas ke hotel itu. Zuoyu dan lelaki tua Hei bersama-sama, dan ada beberapa orang dari alam mendalam di Gunung Iblis, tetapi mereka yang berada di puncak peringkat manusia surgawi tidak datang. Zuoyu menduga bahwa orang-orang ini semuanya dikirim ke Gunung Iblis setinggi 10.000 kaki untuk menerima bimbingan dari Labu Tua. Biarkan sekelompok orang ini memasuki alam kenaikan. Hotel ini kecil dan didekorasi dengan sangat sederhana, tetapi sekarang dipenuhi oleh banyak orang yang bermartabat. Guru kepala 9 naga dan 4 tetua serta beberapa murid berada di meja yang sama. Guru kepala Tianyuan Men, Xiao Yi, duduk di meja bersama 2 tetua Xishan dan Dongshan, serta Wang He dan beberapa murid yang berada di puncak peringkat manusia surgawi.
6 orang berjubah dan berkerudung hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata merah duduk di meja. Ini adalah budak naga. Zuoyu duduk di meja bersama Pak Tua Hei dan beberapa anggota Ascension Realm dari Magic Mountain. Mo Tian duduk di sebuah meja dengan 5 pria muda dengan mata ungu dan bibir hitam, dan di sisi lain duduk sebuah meja dengan 6 pria paruh baya dengan kostum emas, serta guru kepala dan murid dari 2 sekte abadi dan setan di dunia monastik murid yang lebih tua. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada 4 wanita tua dengan kulit putih dan rambut putih duduk di meja. Mereka semua tahu bahwa ini dari istana Yueru, dan di atas meja di sebelah wanita tua ini, tapi ada beberapa orang menengah orang tua yang duduk di sana memancarkan udara mati. Ini adalah kematian langit. Orang-orang ini semua adalah raksasa dari kekuatan teratas di dunia kultivasi. Apakah mereka berkumpul di sini hanya untuk menonton pertempuran hidup dan mati Zuoyu? Zuoyu sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia memiliki firasat buruk sejak lama. Jadi pada hari-hari sebelum pertempuran besar, dia merasakan tekanan yang tak terlihat. Jika bukan karena Zuoyu ada di sini, orang-orang yang berdiri di puncak dunia monastik ini tidak akan berkumpul di sini. Hotel ini sangat sunyi. Awalnya, Zuoyu dan kelompok kultivator iblis berbicara dan tertawa sambil minum, tetapi sekelompok orang ini tiba-tiba menerobos masuk, menyebabkan beberapa pembudidaya biasa dari cara ajaib menyingkir satu demi satu, memberi mereka meja kosong. Di luar hotel, ada banyak orang, dan suasana yang menindas di dalam membuat mereka terngak-ngah. Penatua Yu, mengapa Tuan Istana Air tidak datang? Zuoyu berdiri, berjalan ke meja Yusin, bertanya dengan senyum di wajahnya, dan pada saat yang sama memberi hormat kepada para penatua Istana Ru beberapa bulan terakhir ini. Tuan Asgard memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi tidak nyaman untuk datang. Jawab Yusin. Zuoyu mengangguk, tetapi dia khawatir di dalam hatinya. Secara logis, Sui Roui pasti akan datang untuk melihat pertarungannya. Jika dia tidak bisa datang, maka memang ada yang salah. Dan itu masalah besar. Tentu saja dia bisa. Jangan tanya Yusin sekarang. Semuanya, kamu memiliki hotel yang bagus untuk ditinggali, mengapa kamu datang ke sini untuk berkumpul bersama kami para bidat? Zuoyu melirik ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk melihat kekuatanmu sehingga mereka dapat membuat rencana selanjutnya. Kata budak naga besar itu dengan muram. Suara serak tuanya membuat semua orang gemetar, karena pakaian budak naga mereka semua sama, jadi mereka tidak dapat mengenali budak naga besar, tetapi mereka dapat mengenali suaranya. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang pergi ke Istana Naga saat itu, setidaknya lebih dari setengahnya sekarang. Mendengar kata-kata Dalong Nui, Zuoyu yakin sesuatu akan terjadi padanya dalam pertempuran hidup dan mati ini. Aku tidak tahu rencana apa yang akan mereka buat. Bisakah saudara ini memberitahu lelaki tua itu? Suara itu sepertinya datang dari kejauhan, tetapi terdengar seperti ledakan di telinga. Orang-orang di hotel kecil itu mendengar suara ini, mau tak mau aku terkejut, dan kemudian seorang lelaki tua kekar muncul di hotel kecil itu. Dia mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang seputih salju tergerai di pinggangnya, dengan senyum lembut di wajahnya, dan penggaris baja di tangannya. Berjalan menuju para budak naga itu. Begitu orang ini muncul, Hao Yang, kepala sekolah Jiulongmen, berdiri dengan sia-sia dan memelototinya. Orang tua ini adalah yang terkuat di antara para prajurit kuno. Kekuatannya tak terduga. Zuoyu telah melihatnya sebelumnya. Melihat pria ini datang, Zuoyu merasakan tekanan yang lebih besar. Ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh mereka yang berdiri di puncak dunia kultivasi. Bahkan jika mereka tinggal di rumah, dia bisa menebaknya. Kamu tahu tentang ini, jangan tanya aku. Dalongnu menjawab dengan dingin. Zuoyu menghela nafas, dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi belum pasti, dia hanya merasa aneh, mengapa Sui Roui tidak datang pada saat ini. Semua orang datang ke sini untuk melihat kekuatan Zuoyu, meskipun mereka melihatnya, mereka merasa bahwa itu diharapkan, tetapi itu di luar nalar, karena kultivasi Zuoyu saat ini masih berada pada tahap akhir dari peringkat surgawi. Kemampuan roh cauldron dan roh pohon sudah cukup untuk menipu semua orang yang hadir, bahkan budak naga besar merasa itu tidak terbayangkan, karena dia tahu persis tingkat kultivasi Zuoyu. Karena semua orang tampaknya ada di sini karena aku, tentu saja aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan mentraktirmu minum.
Zuoyu melambai dan meletakkan beberapa mangkuk besar di hotel di depan semua orang. Ada sedikit senyuman di wajah Zuoyu, tapi di mata semua orang, itu memang senyuman jahat. Mereka hanya melihat Zuoyu mengeluarkan botol kecil berwarna hijau zamrud. Melihat botol ini, kepala sekolah dari Sekte Sembilan Naga dan kepala Sekte Tujuh Gang langsung gemetar, dan wajahnya penuh amarah. Zuoyu membuka tutup botol yang menelan laut, dan aura yang sangat kaya melayang di seluruh aula. Zuoyu secara pribadi memberi semua orang semangkuk penuh nektar spiritual. Bahkan para kepala sekolah yang kekuatannya telah mencapai puncak Ascension Real mau tidak mau tergerak. Cairan spiritual ini hanya dapat dipadatkan di pembuluh darah spiritual. Meskipun sekte mereka memiliki pembuluh darah spiritual, mereka tidak pernah berani mengambil cairan spiritual ini, karena selama mereka mengambil sedikit, kemungkinan besar banyak hal akan terjadi pada satu spiritual. Pembuluh darah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, dan semua orang menyadari bahwa ini adalah jus spiritual, dan setiap orang memiliki mangkuk besar. Dalam pandangan mereka, praktik semacam ini sangat boros. Meskipun Zuoyu bersedia mengundang mereka untuk minum, mereka enggan meminumnya. Tentu saja, meminum hal semacam ini secara langsung akan memiliki manfaat yang besar, tetapi menurut mereka, itu tidak cocok untuk tempat lain, manfaatnya bahkan lebih besar. Haha, bersorak semuanya, sama-sama, ini adalah ide kecilku, aku tidak tahu apakah akan hidup atau mati kali ini, mungkin ini adalah hal baik terakhir yang kulakukan dalam hidupku. Zuoyu mengangkat mangkuk Ayo, tertawa. Hao Yang dari Gerbang Sembilan Naga dan Gu Tiangang dari Sekte Kigang sangat dibenci. Gu Tiangang tahu tentang botol yang menelan laut, dan dia menyesalinya. Jika dia melakukannya sendiri, botol yang menelan laut itu akan menjadi miliknya, tetapi Hao Yang hanya tahu bahwa botol yang menelan laut itu berisi lebih dari setengah roh dari Sembilan Naga. Semua orang meminumnya, sama-sama, itu tidak cukup untukku, ini lebih, haha. Zuoyu tersenyum bahagia, melihat ekspresi Hao Yang dan Gu Tiangang, dia sangat bahagia, dan ekspresi dari yang lain tidak jauh lebih baik, karena dalam pandangan mereka, jika mereka meminumnya seperti ini, itu sia-sia, tetapi mereka harus meminumnya. Pengecualiannya adalah Long Nu dan prajurit kuno, mereka semua langsung meminumnya, dan Mo Tian juga meminumnya sambil menghela nafas. Mengapa wajah semua orang begitu jelek? Mungkinkah ada racun di dalamnya? Aku ingat iblis beracun kuno telah dibunuh oleh Tuan Istana Air. Seharusnya tidak ada racun yang dapat meracuni semua orang. Zuoyu melihat bahwa semua orang sepertinya sedang makan dengan ekspresi seperti lalat, dia langsung berkata. Ini membuat wajah semua orang semakin jelek. Mereka semua tahu bahwa Suirowi dan Zuoyu memiliki hubungan yang baik. Jika iblis beracun kuno dibunuh oleh Suirowi, maka tentu saja barang iblis beracun kuno itu akan ada di tangan Zuoyu. Setelah minum jus roh yang dibawa oleh Zuoyu Jing, banyak orang ingin memuntahkannya, yang satu digunakan untuk hal lain, dan yang lainnya karena mereka benar-benar khawatir itu beracun. Terima kasih adik Zuoyu atas esensi jiwamu, kuharap kau bisa menang, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, aku akan pergi dulu. Xiao Yi berdiri dan berkata sambil tersenyum. Begitu Xiao Yi pergi, semua orang pergi dengan tergesa-gesa dengan berbagai alasan, hanya meja Long Nu dan meja tetua Istana Yueru yang tersisa di hotel. Bocah bau, apakah ada racun di dalamnya? Lelaki tua Hei itu tertawa. Tentu saja tidak, aku hanya menakut-nakuti mereka. Zuoyu tertawa. Bocah, kau menakutiku, sayangnya, sungguh sia-sia hanya meminum esensi spiritual ini. Yusin menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayo kita bicara di tempat lain. Kata Dalongnu, dan dengan lambaian tangannya, semua orang datang ke aula mewah. Mereka yang datang ke sini termasuk Zuoyu, beberapa tetua dari Istana Yueru, beberapa budak naga, prajurit kuno itu, dan beberapa alam kenaikan di Gunung Iblis. Sekarang kita bisa dikatakan sekutu, Pak Tua Wukio. Prajurit kuno itu berkata kepada semua orang. Wukio, orang yang mencoba melindungi seni bela diri sepanjang waktu saat itu juga memenangkan dunia seni bela diri untuk seni bela diri. Di zaman kuno, kamu dianggap sebagai pria terbaik. Kata Dalongnu. Saya kepala pelayan Istana Naga Iblis. Dalongnu juga memperkenalkan dirinya. Setelah semua orang memperkenalkannya, Zuoyu tidak sabar untuk bertanya, apa yang akan terjadi?
Para penjaga naga bersatu untuk melawan budak naga dari istana naga iblis kita, dan istana naga di atas surga melakukannya tidak memiliki penjaga naga untuk bersatu untuk menekan budak naga kita. Dalongnu berkata, meskipun dia bukan yang terkuat di sini, tapi diri sejatinya adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Lalu apa hubungannya ini dengan pertarungan hidup dan matiku? Zuoyu mengerutkan kening. Kombinasi penjaga naga iblis dan istana naga tidak baik untuknya. Sebelumnya, setelah kamu mati, Tuan Naga Iblis akan mati. Kematian Tuan Naga Iblis berdampak besar pada pengawal naga, tetapi sekarang mereka telah menemukan cara bahkan setelah kamu mati, Tuan Naga Iblis tidak akan mati, tetapi akan disegel selamanya. Tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Yaitu membiarkan Huang He melawanmu sampai mati, membunuhmu, mengambil jiwamu, biarkan jiwamu membantunya melepaskan kontrak, dan pada saat yang sama, biarkan jiwamu memenjarakannya, biarkan jiwamu hidup selamanya, dan Great Demon Dragon tidak akan mati, dan tidak akan pernah muncul, kata Great Dragon Slave. Semua orang mengerutkan kening. Sekarang kamu mengerti, jika kamu kalah, pengawal naga iblis akan dapat meredakan ancamanmu terhadap mereka, dan selama masalah Dong Yun diselesaikan, mereka akan dapat mengendalikan budak naga kita. 3 kekuatan Protoss mendominasi dunia. Long Nu menghela nafas. Awalnya, selama Zuoyu meninggal, pengawal naga iblis yang memiliki kontrak dengan naga iblis akan mendapat pukulan balik dari kontrak tersebut, dan kebangkitan naga iblis adalah sesuatu yang selalu mereka khawatirkan. Jika jiwa Zuoyu disegel, selama jiwanya jika abadi, dunia Qian Kun juga akan memiliki keabadian, dan naga ajaib akan selalu ada di dunia Qian Kun. Zuoyu terdiam sesaat, lalu berkata, bagaimana jika aku menang? Bab 386 Kontrak Pertempuran Hidup dan Mati. Wu Qiu menghela nafas, jika kamu menang, orang-orang itu akan mengepungmu dan memaksamu untuk menyerahkan tubuh naga untuk melenyapkan ancamanmu kepada mereka. Benar, kebangkitan naga iblis akan mengancam naga istana. Ada hal lain yang harus mereka bunuh, yaitu masalah pedang bayangan langit. Belum lama ini, ada penglihatan di surga, dunia iblis, dan dunia kultivasi. Saat itu, semua orang mendengar suara Tianying suara, itu adalah suara kebangkitannya, tetapi Tianying disegel pada pedang Tianying Anda. Jadi mereka semua curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda, mereka hanya perlu menyelesaikan masalah naga ajaib, akan membunuh Anda terlepas dari semuanya. Dalong Nu berkata dengan suara yang dalam. Hari itu, Tianying benar-benar membuat banyak keributan di mata orang-orang itu, kebangkitan Tianying 10.000 kali lebih menakutkan daripada kebangkitan naga ajaib. Untuk mencegahmu diancam, Nyonya Asgard membawa para wanita itu bersembunyi. Dia percaya bahwa kamu akan bisa melewati masa ini. Kata Yusin saat ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang gadis Hei dan anak laki-laki Hei, mereka aman di sana. Kata lelaki tua Hei yang diam selama ini. Zuoyu tersenyum kecut. Apakah saya akan segera melarikan diri setelah kejadian ini? Memiliki kontak dengan Istana Naga, Anda dapat melakukannya sendiri, kami hanya dapat mempercayai Anda sekarang. Saya yakin Anda akan dapat melarikan diri kali ini. Budak naga itu menepuk bahu Zuoyu. Di mana saya bisa melarikan diri? Mungkinkah saya menemukan tempat tinggal selama ribuan tahun, dan kemudian muncul kembali ketika saya menjadi sangat kuat? Wajah Zuoyu penuh dengan kepahitan, tetapi ada 2 wanita, Liu Shuixin dan Tian Xihan, di dunia Qian Kun untuk menemaninya, melihatnya, itu membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Shanshan dibawa pergi oleh orang tuanya, iblis es muncul, dan dibunuh oleh kepala istana. Yan Xuan, Xialan, dan Yao tidak berada di dunia monastik sekarang. Mereka pergi ke bulan, di mana ada juga itu pasti berbahaya, tapi Tuan Istana bisa menanganinya, kata Yusin. Bulan, itu pintu masuk lain ke surga. Ada klan bulan yang kuat di atasnya. Orang yang naik ke sana harus mati, jadi mereka tidak bisa pergi ke tempat itu, Dalongnu menggelengkan kepalanya dan berkata. Suirowi pergi ke bulan. Zuoyu sekarang mengerti mengapa Suirowi tidak datang. Bagaimana dengan dunia iblis surgawi, istana naga iblis, dan lembah naga iblis? Tanya Zuoyu. Meskipun hasilnya belum diketahui, tidak ada salahnya mempersiapkan terlebih dahulu. Tidak. Jika kamu bersembunyi di istana naga iblis, itu akan membahayakan kami. Jika kamu pergi ke lembah naga iblis, mereka juga akan menemukanmu.
Dunia iblis surgawi mirip dengan dunia monastisisme, dan penjaga naga iblis juga memiliki wilayah di sana. Budak naga besar menggelengkan kepala. Sepertinya hanya ada satu tempat. Wu Qiu tersenyum misterius. Di mana? Platform Ascension. Tanya Zuoyu. Ada klan surgawi di Fei Shengtai, dan protos manapun yang datang ke sini dapat menyeretmu keluar. Tentu saja tidak ke sana. Ketika kamu pergi ke tempat itu, tidak ada yang bisa menebak, dan mereka tidak akan pernah memikirkannya. Wu Qiu tertawa, seolah sangat yakin. Tepat ketika semua orang menebak tempat itu, Dalongnu berkata, alam surga. Jika ada di sana, tidak ada yang mengira dia akan pergi ke alam surga. Apa kekuatan Zuoyu saat ini? Baru saja memasuki alam kenaikan, bahkan para pemimpin yang berada di puncak alam kenaikan pun sangat sulit untuk pergi ke surga. Langit itu sangat besar. Bahkan jika dia ditemukan di sana, dia bisa melarikan diri dengan mengandalkan astrolabe. Selain itu, kekuatan terkuat dari istana naga iblis kita juga ada di sana. Sama sekali tidak ada masalah dalam mempertahankannya, tapi masalahnya adalah bagaimana menyingkirkannya. Bangun! Kami baru saja mendapatkan seorang pria kecil beberapa waktu yang lalu, dan menggunakan kesempatan terakhir itu, aku benar-benar tidak menyangka. Suara budak naga besar itu penuh penyesalan. Karena semua orang percaya padaku, mari kita tunggu sampai aku menang. Lagi pula, tidak peduli persiapan apa yang kamu buat sekarang, kamu harus menghadapi apa yang akan terjadi setelah kemenanganku, kata Zuoyu. Semua orang mengangguk dan kembali, Zuoyu mengikuti lelaki tua itu kembali ke hotel kecil. Besok dia akan menjalani pertarungan hidup dan mati. Dia baru saja melihat Huang He, dan dia sangat percaya diri saat melihat penampilan Huang He. Jika Xiao Yi adalah pemimpin penjaga naga iblis, maka gerbang Tianyuan sekarang adalah sarang penjaga naga iblis. Xishan dan Dongshan kemungkinan besar akan menjadi penjaga naga iblis, dan Shanshan adalah tuannya, Beishan yang lebih tua, tetapi dia tidak melakukannya. Te muncul, kata Dingling. Jika mereka semua dari alam kenaikan, Zuoyu tidak akan terlalu khawatir. Sekarang dia khawatir seseorang di luar alam kenaikan akan bergerak. Liu Shuixin awalnya ingin keluar untuk menonton pertempuran, tetapi Zuoyu tidak mengizinkannya tinggal bersama Tian Xihan di dalam. Zuoyu khawatir jika dia keluar, dia akan dibawa pergi, dan akan merepotkan untuk mengancam dia. Keesokan paginya, semua orang mengalir ke lembah, memilih posisi mereka di antara pegunungan di sekitarnya, dan menunggu datangnya pertempuran sengit. Sebagian besar orang yang datang ke sini untuk menonton pertempuran hari ini adalah murid dari beberapa sekte, dan ada juga beberapa pembudidaya biasa. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak hanya dapat melihat pertempuran yang telah lama ditunggu, tetapi juga melihat beberapa pemimpin yang kuat. Semua modal yang bisa mereka banggakan di masa depan. Lembah itu sangat bising. Semua orang berbicara tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dan kebanyakan orang mulai bertaruh. Tiba-tiba, lembah menjadi sunyi, dan Zuoyu datang dengan mengendarai astrolabe. Melihat astrolabe itu, banyak orang iri, dan para master sekte itu juga cemburu. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu senjata sihir terkuat Zuoyu. Zuoyu tiba lebih dulu, jadi dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa Beishan belum tiba. Hal ini membuat Wei Wei mengernyitkan dahi, ia curiga ada sesuatu yang buruk terjadi pada Beishan. Zuoyu, mari kita akhiri permusuhan antara kau dan aku hari ini. Huang He memegang pedang perunggu panjang selebar telapak tangan dengan pola sederhana di atasnya, dan sekilas dia tahu itu adalah pedang kuno. Huang He berjalan dengan mantap, rambut kuningnya menyilaukan di bawah cahaya pagi, dan wajahnya yang parubaya penuh percaya diri. Pedang King Luan, senjata perikelas menengah. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Sebuah suara moderat datang dari kerumunan, dan setelah didengar oleh banyak orang, itu menyebar satu demi satu, dan terdengar ledakan suara di diskusi lembah. Ini pedang peri. Hanya orang-orang di atas langit yang dapat memurnikannya, dan kekuatannya tidak terbatas. Pedang peri ini bukan apa-apa di mata Zuoyu. Dia tahu betul bahwa jika senjata peri semacam ini tidak memiliki kekuatan yang cukup, kekuatan yang dapat digunakannya terbatas. Pedang juga dapat mengalahkan orang yang menggunakan senjata peri berkeping-keping. Zuoyu diam-diam mengamati pegunungan di sekitar lembah barusan, dan menemukan bahwa para master sekte itu memisahkan dan memblokir semua arah, ini untuk mencegah Zuoyu melarikan diri.
Udara hitam menyembur keluar dari telapak tangan Zuoyu, dan dia memanggil pedang bayangan langit. Bayangan langit telah dihancurkan oleh pohon Tongtian, tetapi energinya masih ada. Saat kekuatan Zuoyu meningkat, dia bisa menampilkan kekuatan dari pedang bayangan langit kekuatan besar. Melihat pedang bayangan langit, mereka yang tahu tentang bayangan langit semua khawatir. Mereka tahu bahwa bayangan langit yang kuat dan jahat disegel di pedang ini. Tuhan menjelma jahat. Kecuali Zuoyu, tidak ada yang tahu bahwa Tianying telah ditarik dan menghilang, kesadarannya dan sisa jiwanya telah musnah, dan tidak ada lagi Tianying. Xiao Yifei keluar, dialah yang membuat kontrak saat itu, tentu saja dia adalah wasit sekarang. Ini mungkin bukan pertempuran yang adil, tapi ini adalah pertempuran sukarela di kedua sisi. Tidak peduli siapa yang kalah, mereka harus diyakinkan. Semua kebencian akan diselesaikan dalam pertempuran ini. Suara Honglang Xiaoyi bergema di lembah. Baik Huang He dan Zuoyu mengangguk. Pertempuran ini awalnya sangat tidak adil bagi Zuoyu. Meskipun dia diberi waktu 20 tahun, Huang He sudah memasuki puncak peringkat surgawi pada saat itu, dan Zuoyu baru saja memasuki alam Tongsuan bukan dahulu kala, dan perbedaan usia antara keduanya bahkan lebih besar. Jika aku kalah, aku pasti akan diyakinkan. Huang He berkata dengan lantang, dia sekarang tahu tentang naga iblis, jadi dia telah menerima pelatihan kunci Xiaoyi. Zuoyu tidak dapat menebak seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Beberapa penonton di sekitar lembah tertawa terbahak-bahak. Haha. Kamu yang berada di Ascension Realm tidak bisa menang melawan orang-orang di alam pemahaman yang mendalam, jadi jangan menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Orang yang mengatakan ini adalah seorang kultivator biasa dari Demonic Dao. Tentu saja dia tidak bisa menang. Avatar leluhur gerbang 9 naga yang berada di puncak alam kenaikan terbunuh tanpa hasil. Dikatakan sangat memalukan dan kerugian besar bagi gerbang Kowon. Ayo mulai, kata Xiaoyi, dan menghilang di tempat. Huang He bergegas lebih dulu. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya selama bertahun-tahun, putra dan putrinya semuanya dibunuh oleh Zuoyu, dan bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Zuoyu mencibir dalam hatinya, jika bukan karena anak-anaknya yang ingin membunuhnya, dia akan menjalani kehidupan yang baik. Orang yang merasa benar sendiri, ketika dia melakukan banyak kejahatan, dia sering melakukannya. Jangan berpikir bahwa dia akan dihukum. Huang He sangat marah. Semua orang bisa melihat wajahnya memerah, dan matanya hampir terbakar. Semburan energi yang dilepaskan dari tubuhnya mengejutkan semua orang. Semua orang bisa melihat bahwa Huang He marah. Sekarang hanya ada kebencian dan pembunuhan. Melihat penampilan Huang He, Zuoyu tidak bisa menahan cemberut, pedang King Luan kuno meledak menjadi cahaya hijau, dan udara abu-abu samar menembus pedang King Luan, memancarkan kengerian yang menusuk hati Zuoyu kekuatan jahat. Zuoyu menggunakan teleportasi dan datang jauh di belakang Huang He. Dia tidak berani melawan kekuatan tadi. Huang He ini sangat tidak normal, dia tidak menggunakan senjata ajaib dengan cara abadi, seperti pedang terbang, tetapi metode serangan jarak dekat seperti cara ajaib dan seni bela diri Zuoyu membuat cetakan tangan dengan satu tangan, dan langit tiba-tiba gelap, dengan semburan guntur menderu ketika itu datang, hanya dalam beberapa kedipan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan menghantam Huang He. Gemuruh terdengar terus-menerus, Zuoyu menatapnya dari kejauhan, dia tidak bisa menggunakan Abyss Sword sekarang, jika tidak, jiwa Huang He akan musnah saat itu, dan jika dia tidak dapat memutuskan kontraknya, dia akan tetap mati. Dengan trik kecil ini, tidak buruk melawan anak-anak. Huang He telah muncul di belakang Zuoyu, mengangkat pedangnya dan menebas, cahaya pedang hitam menyala, berubah menjadi cakar naga hitam, dan langsung menuju punggung Zuoyu. Tepat ketika semua orang mengira Zuoyu akan terluka oleh cakar naga hitam, punggung Zuoyu tiba-tiba menjadi virtual, dan cakar naga hitam itu menembus tubuhnya dan menghantam tanah di kejauhan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar meledak, dan lubang besar jumlah batu dan tanah terlempar ke udara. Haha. Huang He, kamu juga telah mengikuti jalan iblis. Aku tidak tahu bagaimana Xiao Yishang akan menghadapi pengkhianat ini. Zuoyu tertawa keras, dan tubuhnya langsung dikelilingi oleh cahaya putih. Murni kekuatan bulu dimuntahkan dari tubuhnya. Itu kekuatan kenaikan. Zuoyu telah memasuki alam kenaikan. Ini benar-benar kekuatan kenaikan, bagaimana mungkin? Lihat nafas seperti ini, hanya para tetua dari alam kenaikan yang dapat memancarkannya,
kekuatan bulu ini, dan tampaknya sangat murni, bukankah dia mempraktikkan keterampilan sihir? Bagaimana bisa begitu murni? Tiba-tiba, semburan kejutan meletus di lembah teriakan. Dan diskusi yang riuh membuat seluruh lembah seperti sarang lebah. Wajah para guru kepala dan tetua itu tiba-tiba menjadi pucat, dan Zuoyu memasuki alam kenaikan, sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Bab 387 Suara Bumi. Zuoyu mengalahkan avatar Long Aotian. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa Zuoyu telah melewati semacam metode rahasia, sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Metode ini sangat umum di surga, tetapi ini perlu membayar harga yang sangat tinggi. Bahkan setelah beberapa orang menggunakannya, basis kultivasi mereka mandek, atau basis kultivasi mereka mengalami kemunduran, tetapi Zuoyu tidak hanya tidak memiliki efek negatif seperti itu, tetapi juga memasuki kenaikan nyatakan pada usia ini. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada catatan yang relevan tentang seseorang yang dapat memasuki alam ascension di usia yang begitu muda. Zuoyu adalah yang pertama. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada juga Dong Yun dan Bai Shanshan, kedua wanita ini telah memasuki alam ascension. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin bagimu untuk memasuki alam ascension pada usia yang begitu muda. Wang He melangkah mundur dan bergumam, wajahnya penuh ketidakpercayaan, tetapi dia harus mempercayainya. Dia bisa merasakan kekuatan bulu dirilis oleh Yu barusan. Wang He, cara ajaibmu berjalan seharusnya yang paling jahat. Zuoyu mencibir, dia menduga bahwa itu diajarkan kepadanya oleh para penjaga naga ajaib itu. Omong kosong. Wang He mencibir, dan dia menenangkan dirinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, berurusan dengan Zuoyu semudah membunuh seekor ayam, tetapi sekarang hal-hal di luar dugaannya. Tidak ada yang mengharapkan masalah ini, metode penyembunyian Zuoyu benar-benar terlalu pintar. Zuoyu menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika mereka menggunakan beberapa metode yang tidak memiliki hati nurani, jika tidak hanya 3 orang di sekolah sihir yang dapat naik ke surga. Zuoyu, bahkan jika kamu memasuki alam kenaikan, kamu bukan lawanku. Jangan mengira aku akan takut padamu. Wang He menenangkan diri dan berkata, saat ini mentalitas adalah yang terpenting, jika dia menjadi takut saat ini, maka dia pasti yang kalah. Dia harus memberikan kepercayaan diri. Wang He menyerang Zuoyu lagi, pedang King Luan di tangannya tiba-tiba jatuh, seperti pelangi biru yang ditembakkan ke Zuoyu, dan ada roh jahat yang samar di dalamnya. Nafas jahat semacam itu membuat Zuoyu mual, dan perutnya hatinya juga terganggu, dia sangat marah. Karena itu mengingatkannya pada bagaimana para Jiulongan melatih para pembudidaya pedang itu. Agar tidak membuat orang curiga, Wang He menggunakan trik ini. Ini adalah teknik pedang terbang. Zuoyu awalnya memutuskan hubungan spiritual antara pedang King Luan dan Wang He, tetapi baru saja dia tidak merasakan hubungan yang baru saja mereka lihat. Dia mencibir di dalam hatinya, ini bukan teknik pedang terbang yang sebenarnya. Tiba-tiba, pelangi biru itu berubah menjadi ribuan cahaya biru, terbang seperti Zuoyu seperti hujan deras. Dalam sekejap, Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan untuk menghindari serangan jahat ini, dan kemudian menggunakan teknik teleportasi, medan pedang terbentuk, dan energi pedang yang luar biasa menusuk Wang He dari segala arah di lembah. Ascension Real melemparkan 9 surga pedang Qi tidak hanya banyak, tetapi juga kuat dan menakutkan, gelombang demi gelombang menenggelamkan Wang He dalam pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak dapat dikenali jauh sebelum tahap pertempuran. Tanah penuh dengan besar dan lubang kecil. Zuoyu tidak melihat sosok Wang He, dia baru saja melarikan diri. Di belakang, Zuoyu tiba-tiba merasakan gelombang yang lemah, dan hendak menggunakan kekuatan transformasi bayangan, tetapi tiba-tiba ada ledakan dahsyat, yang menyebabkan dia, yang telah melemparkan kekuatan transformasi bayangan, meledak ke titik rasa sakit yang membakar, dan lembah juga ada goncangan hebat. Dan bebatuan serta tanah yang berterbangan menghantam formasi di platform pertempuran dan berubah menjadi debu dalam ledakan barusan. Semburan cahaya dan energi membuat semua orang terkesiap. Ini adalah jimat tingkat surga, dia benar-benar menggunakan hal semacam ini. Zuoyu mengertakkan gigi dan mengutuk, pada saat ini, terdengar ledakan keras lagi, dan lembah itu bergetar hebat lagi. Wang He membuang jimat pengguncang surga kelas atas lainnya.
Kekuatan jimat semacam ini begitu besar sehingga bahkan jika Zuoyu menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan, dia akan meledak hingga kesakitan yang parah. Zuoyu membayangkan bahwa jimat semacam ini hanya dapat disempurnakan oleh mereka yang bertanggung jawab, karena tidak hanya membutuhkan waktu pemurnian yang lama, tetapi juga membutuhkan infus kekuatan yang sangat besar. Zuoyu memuntahkan seteguk darah. Huang He akan menggunakan jimat semacam ini, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Untungnya, aku mengolah tubuh iblis emas, kalau tidak akan sangat merepotkan. Zuoyu menyeka darah dari sudut mulutnya, semburan energi hitam keluar dari tubuhnya, geng iblis darah. Iblis darah geng dalam kondisi kenaikan sangat kuat, aura itu membuat semua orang diam-diam bersemangat. Bajingan, kamu punya nyali untuk menggunakan hal semacam ini dalam pertarungan hidup dan mati. Teriak Zuoyu, mencengkeram pedang bayangan langit dengan erat, pakaian di tubuhnya terbuka, memperlihatkan otot yang kuat, dan lengannya perlahan bengkak bangun, berkedip dengan kilat. Angin dan guntur bunuh. Zuoyu bergumam, dan mengayunkan pedangnya, hanya untuk melihat bayangan hitam besar yang diseret oleh pedang bayangan langit. Aliran udara yang kuat yang menyambar petir memuntahkan dari pedang bayangan langit, dan kemudian berubah menjadi ledakan dahsyat angin kencang meniup bebatuan dan tanah yang baru saja dihancurkan. Dan meniupnya ke arah Huang He. Suara berderak mengingatkan saya pada guntur dan kilat yang menyambar di embusan angin, menyapu ke arah Huang He seperti bambu yang patah. Zuoyu merentangkan tangannya, gemetar hebat, udara hitam seukuran telur tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian semakin banyak. Angin melolong, cahaya guntur berkedip, dan Huang He tak terkalahkan. Huang He awalnya ingin berteleportasi, tetapi dia tidak menyangka angin dan guntur membunuh akan membuat ruang menjadi sangat tidak stabil, dan serangan itu jangkauan angin dan guntur membunuh sangat luas, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh Huang He dirusak oleh angin kencang dan disambar petir, yang membuatnya sangat kesakitan. Dia mengeluarkan serangkaian jeritan, dan saat ini tubuhnya juga meledak dengan roh jahat hitam dan abu-abu. Matanya berubah menjadi abu-abu, hijau, dengan wajah mengerikan, dan tubuhnya sudah berdarah, terlihat sangat menakutkan. Gelombang Jimmy Qigong di tangan Zuoyu sudah seukuran semangka, dan saat hembusan angin berakhir, itu berubah menjadi cahaya hitam dan menembak ke arah Huang He. Zuoyu, aku akan membunuhmu. Huang He meraung, suara penuh kebencian itu membuat rambut semua orang berdiri tegak. Gelombang Qigong Jimmy menghantam tubuh Huang He, dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan lembah berguncang dengan keras, membuat beberapa orang tidak dapat berdiri diam. Zuoyu menyerap kekuatan keabadian klan roh saat ini, izinkan diri Anda untuk cepat memulihkan kekuatan yang hilang. Haha. Tawa tajam yang tajam terdengar, disertai dengan semburan bau darah. Zuoyu terkejut dan mundur beberapa langkah. Huang He itu tidak mati, dan tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Setelah debu menghilang, Huang He masih berdiri di sana, mengangkat kepalanya dan tertawa, hanya untuk melihat bahwa salah satu lengannya telah menghilang, dan tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan aliran udara hitam mengalir di atas luka berdarah. Tubuh, jiwa, dan tubuh abadi budak naga adalah abadi, sehingga mereka dapat memperbaiki diri mereka sendiri, kata Cao Dronling. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Jika kita tidak dapat membunuhnya, kontrak kita tidak dapat diakhiri. Jika setelah hari ini, kita tidak dapat memisahkan beban kita, dia dan aku akan mati, kata Zuoyu dengan sungguh-sungguh. Gunakan suara bumi untuk memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan pada saat yang sama menyucikan jiwanya, kata roh pohon. Zuoyu tiba-tiba memiliki lebih banyak cara untuk menggunakan suara bumi dalam pikirannya. Dia segera menyesuaikan rongga hidung, lidah, dan bentuk mulutnya, mengendalikan tenggorokannya, memusatkan kekuatan mentalnya, dan diam-diam melafalkan bagian itu di dalam hatinya, tepat ketika dia akan berbicara. Bahwa Huang He datang di belakangnya seperti kilat, dan tinju berdarah menghantam pinggangnya, membuatnya mati rasa, dan roh jahat dengan kemampuan melahap menembus ke dalam tubuhnya. Dengan pemikiran di benaknya, Zuoyu menyedot kekuatan yang telah memasuki tubuhnya ke dalam manik roh dan menyempurnakannya. Haha. Huang He tampak gila sekarang, dengan udara hitam di sekujur tubuhnya, dan dia menyerang Zuoyu dengan panik, baik dalam kecepatan maupun kekuatan, yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Huang He menebas kepala Zuoyu dengan pedang, dan Zuoyu segera menggunakan teleportasi, dan pedang yang ditebas itu berubah menjadi pedang raksasa hitam, menebas tanah, dan melihat bahwa platform pertempuran terbelah dua, dengan jurang yang dalam 10 kaki lebarnya. Melihat penampilan Huang He saat ini, semua orang mempercayai kata-kata Zuoyu sebelumnya. Huang He telah mengembangkan semacam keterampilan jahat untuk menjadi seperti ini. Xiao Yi mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya sangat jelek, karena Huang He telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Mereka tidak mengharapkan situasi ini, karena mereka memiliki kepercayaan 80% pada kemenangan Huang He sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak menyangka bahwa Zuoyu tidak hanya memasuki alam Ascension, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa, membuat Huang He gila. Dia sudah gila, singkirkan dia dengan cepat, jika tidak jiwanya akan hilang, kontrakmu tidak akan dicabut, dan kamu akan mati, kata Cao Dronling. Zuoyu telah mengelak, tidak ada kesempatan untuk menampilkan suara bumi. Tinju Bengtian. Zuoyu meraung dan meninju dengan keras, hanya untuk mendengar guntur besar bergema antara langit dan bumi. Seluruh bumi tampak bergetar hebat, dan Huang He, yang tubuhnya baru saja pulih, dipukuli lagi dengan darah. Dia jatuh ke tanah, mengeluarkan raungan yang dalam, seperti binatang buas. Mulut Zuoyu bergerak sedikit, dan suara siulan keras keluar dari mulutnya, bergema di lembah, membuat semua orang kehilangan akal untuk sementara waktu. Zuoyu berjalan menuju Huang He perlahan, membuat suara ini terus-menerus, dan melihat Huang He yang hendak berjuang untuk berdiri, tiba-tiba terjatuh. Zuoyu merasakan sinar semangat melayang keluar dari tubuh Huang He saat ini. Huang He, kamu kalah. Zuoyu berkata dengan ringan. Saya kalah, dan saya sangat yakin bahwa saya kalah. Jika saya tahu latihan semacam itu bisa membuat saya kesakitan, saya seharusnya tidak berlatih. Huang He berkata dengan kekuatan mental, ini adalah jiwanya. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, jiwa Huang He memasuki tubuhnya, dan semburan cahaya keemasan melintas di atas kepalanya, kontrak antara dia dan Huang He diakhiri. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Zuoyu berkata dengan lembut, dia tidak tahu apakah Huang He mendengarnya, tapi itu adalah kata-kata tulusnya. Kontrak Zuoyu diakhiri, dia menang, dan ada sorakan gemuruh di lembah, dan ekspresi kepala sekolah itu sangat suram. Mereka telah mendiskusikan bahwa jika Zuoyu menang, Zuoyu tidak boleh dibiarkan keluar dari lembah. Biarkan dia menyerahkan naga itu. Ekspresi Zuoyu sama sekali tidak gembira, karena dia tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 388 Wukyu. Zuo. Yu mengeluarkan pil Yuan pengembalian 9 putaran dan mengambilnya untuk memulihkan daya yang dikonsumsi, siap menghadapi pertempuran yang pecah nanti. Kepala sekte itu semua memiliki wajah dingin. Mereka menatap Zuoyu dengan dingin, ingin membunuh Zuoyu, tetapi Zuoyu memiliki naga ajaib di tubuhnya. Mereka semua akan menjadi gila dan membalas dendam tanpa akhir pada mereka. Banyak orang di lembah tiba-tiba merasa bahwa suasananya tidak benar, dan aura pembunuh yang tak terlihat membuat lembah yang semula berisik menjadi tenang. Mereka merasakan bahwa aura pembunuh itu berasal dari arah para guru. Semua guru dan tetua ini menatap Zuoyu di panggung Bidou, hanya untuk melihat Xiao Yi membuat sidik jari dengan kedua tangan, dan lingkaran sihir di panggung Bidou tiba-tiba memancarkan cahaya putih redup, yang berubah menjadi topeng putih, menutupi seluruh Bidou mejanya tertutup. Zuoyu mencibir. Lingkaran sihir pelindung di platform pertempuran awalnya digunakan untuk mencegah gelombang melukai orang selama pertempuran sengit, tapi sekarang digunakan untuk menjebak Zuoyu. Lingkaran sihir ini diatur oleh para tetua Tianwanmen dan Xiao Yi, dan itu wajar untuk melakukan sesuatu tentang itu. Zuoyu mengguncang pedang bayangan langit dan melihat budak naga besar yang berdiri di gunung yang tinggi. Sister Tree Spirit, bisakah kamu menembus formasi ini? Zuoyu bertanya. Oke, tunggu sebentar. Tepat ketika roh pohon selesai berbicara, Xiao Yi berkata, Zuoyu, telah selamat dari pertempuran hidup dan mati, yang membuatku kehilangan Tianwanmen. Murid yang luar biasa. Tapi aku membencimu, karena ini adalah pertempuran yang tidak adil untukmu. Namun, kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan bisa keluar dari lembah ini hari ini. Sebuah penglihatan adalah tanda kebangkitan naga ajaib. Dua sekte abadi dan iblis, bersatu untuk mencegah kebangkitan naga ajaib. Jika tidak, dunia biksu akan hancur. Sebaiknya Anda menyerahkan naga ajaib secara sadar,
Jika tidak, jangan salahkan saya karena menggunakan beberapa kotor trik demi seluruh dunia kultivasi. Bahkan jika saya dimarahi oleh dunia, saya akan mengakuinya. Bahkan Zuoyu tidak dapat menahan diri untuk mengagumi kata-kata lurus ini, dan orang-orang di lembah sekali lagi membuat diskusi yang ribut, karena belum lama ini, mereka memang melihat penglihatan antara langit dan bumi, tetapi mereka tidak tahu apakah itu adalah tanda kebangkitan naga ajaib adalah kebangkitan bayangan langit. Xiaoyi memanfaatkan ini untuk membuat semua orang percaya padanya. Zuoyu tidak bisa membantah Xiaoyi. Apakah dia menceritakan tentang naga iblis? Kata Xiaoyi adalah penjaga naga iblis? Tetapi apakah orang-orang itu akan mempercayainya? Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang di lembah ini, sekte-sekte itu memiliki murid paling banyak, dan meskipun beberapa pembudidaya biasa dari jalan sihir juga datang, mereka jauh lebih buruk daripada sekte-sekte itu. Zuoyu membuat kesepakatan denganku. Pada awalnya, dia berkata bahwa dia akan mengembalikan Raja Naga Iblis ke Aula Naga Iblisku dalam 20 tahun. Sekarang tenggat waktunya belum tiba, dan aku memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Suara tua dan serak dari budak naga tiba-tiba muncul, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, membuat banyak orang merasa merinding ketika mendengarnya, dan beberapa bahkan mulai mengungsi, karena mereka tahu betul bahwa pertempuran besar akan terjadi selanjutnya. Haha, apakah kamu melihat bahwa Zuoyu telah lama berkolusi dengan Istana Naga Iblis? Demi keselamatan dunia kultivasi, aku harus membiarkan Zuoyu menyerahkan Naga Iblis hari ini. Sebuah bola terus melambai di udara, hanya untuk melihat bahwa topeng di atas platform ember menyusut dengan cepat. Budak naga meraung dengan liar, dan raungan marah bergema di antara langit dan bumi, dan tiba-tiba sebuah kotak persegi kecil muncul di langit yang jauh. Melihat kotak kecil ini, semua orang tercengang, karena mereka semua tahu benda ini, itu adalah Istana Naga Iblis. Istana Naga adalah bangunan persegi, sangat besar, dan terlihat seperti kotak hitam kecil dari kejauhan. Naga Enu, kamu benar-benar membawa seluruh Istana Naga Iblis ke sini. Naga Iblis saat itu berkata bahwa Istana Naga Iblis tidak dapat meninggalkan Laut Iblis. Xiaoyi berhenti dan meraung dengan marah. Pada saat ini, tubuh Zuoyu meledak menjadi cahaya hijau, dan melihat banyak tanaman merambat muncul di bawah kakinya. Tanaman merambat tumbuh dengan cepat, dan segera membungkus Zuoyu. Semua guru tahu betapa kuatnya formasi Xiaoyi, jadi mereka tidak bergerak. Sekarang saya melihat Zuoyu menggunakan beberapa trik aneh, membuat beberapa tanaman merambat untuk membungkus dirinya, dan seluruh Istana Naga Iblis terbang ke sisi ini dengan cepat. Hal semacam ini tidak diharapkan oleh mereka sebelumnya. Tanaman merambat pohon yang tiba-tiba muncul dari tanah benar-benar membungkus Zuoyu, dan topengnya telah menyusut sangat kecil, memenjarakan tanaman merambat pohon yang tingginya satu orang. Ketika Xiaoyi menghela nafas lega, pohon merambat pohon anggur tiba-tiba meledak, dan tanaman merambat pohon yang patah tersebar di seluruh peron. Semua orang tercengang. Awalnya mereka mengira Zuoyu meledakkan dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian, tetapi Zuoyu menggunakan metode khusus untuk melarikan diri. Tidak mungkin, baik tanah maupun langit disegel oleh formasiku. Ini adalah formasi tingkat atas tingkat surga. Bahkan jika aku terjebak, akan membutuhkan banyak masalah. Teriak Xiaoyi keras. Blokir lembah, dia tidak bisa melarikan diri. Hao yang melambaikan lengan bajunya, cahaya keemasan keluar dari lengan bajunya, terbang ke langit di atas tengah lembah, berubah menjadi bola cahaya keemasan bulat, melepaskan cahaya keemasan, menerangi seluruh lembah. Ini adalah Shenlong Shengguang. Ini tidak dilepaskan oleh Huang He, tetapi melalui senjata ajaib, sehingga Zuoyu yang bersembunyi di bawah tanah juga dapat ditemukan. Tanaman merambat itu keluar dari tanah barusan. Setelah menyelimuti Zuoyu, mereka menyeret Zuoyu ke bawah tanah, menerobos formasi di bawah tanah, jadi Zuoyu sekarang berada di bawah tanah. Ruang kuno ini diblokir oleh mereka, akan sulit untuk ditembus, kata Cao Dronling. Zuoyu memiliki astrolabe dan kekuatan supernatural bawaan yang kuat. Ini adalah cara baginya untuk melarikan diri. Para kepala sekolah telah mencapai titik ini, jadi dia juga mengatur batasan yang lebih kuat di luar lembah, menyegel ruang di sekitarnya. Selama Zuoyu menyentuh batasan itu, dia akan diserang oleh kekuatan yang keluar dari batasan itu. Dan pada saat ini, cahaya suci naga ilahi menyusup ke bawah tanah lagi, dan jejak Zuoyu bocor. Begitu Hao yang menemukan Zuoyu, dia segera berteleportasi ke sana, dan menginjak tanah,
mengirimkan aliran kekuatan yang stabil ke tanah. Tangannya dengan cepat membuat cetakan tangan, dan tanah di bawah tanah melayang seperti air. Kemudian berubah menjadi banyak naga bumi menggeliat di bawah tanah. Zuoyu sepertinya terjepit sekarang, dia buru-buru menggunakan kekuatan transformasi bayangannya, dan terbang keluar dari tanah. Tepat saat dia keluar, para master guru itu berteleportasi, melepaskan kekuatan mereka, dan mengepung Zuoyu. Jika mereka tidak takut pada naga di tubuh Zuoyu, Zuoyu akan mati ratusan kali di hadapan orang-orang ini. Zuoyu berada di tengah lembah sekarang, dia dikelilingi oleh para kepala sekolah, Zuoyu tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Ada 4 kepala dari sekte Mo Dao dan 5 kepala dari sekte Dao Abadi. Untungnya, sekte jahat darah dihancurkan dan guru kepala menghilang. Jika tidak, akan ada 1 kepala guru lagi sekarang, tetapi kepala orang mati surgawi tanah tidak kalah dengan sekte setan darah guru kepala Shaman, Chang Lengming dari langit dan kematian, kekuatannya sebanding dengan Sui Rowi dari istana Yueru, jadi ini memberi banyak tekanan pada Zuoyu. Hei, jangan terlalu senang. Diiringi dengan kata-kata ini, penggaris baja besar tiba-tiba tersapu, dan aura yang sangat murni dan kuat memenuhi lembah, menyebabkan banyak orang berkeringat deras. Beberapa orang bahkan tidak tahan berdiri jujur. Zuoyu juga sangat terkejut di dalam hatinya, kekuatan semacam ini telah melampaui alam kenaikan. Inilah kekuatan yang dipancarkan oleh prajurit kuno itu, Wukyu. Penggaris baja besar itu sepertinya membawa kekuatan puluhan ribu jin, dan itu disapu dengan momentum menyapu ribuan pasukan. Tidak ada yang mengira bahwa penggaris baja biasa yang dipegang Wukyu di tangannya sebenarnya adalah senjata yang sangat kuat. Kepala sekolah itu terbang maju satu demi satu, mereka tidak berani mengambil penggaris baja besar ini dengan keras, jika tidak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menderita trauma yang sangat besar. Orang tua, jangan lihat aku. Zuoyu mengutuk, mengeluarkan astrolabe, dan membiarkan astrolabe melepaskan penutup pelindung untuk menahan kekuatan yang dipancarkan oleh penggaris baja. Dengan sapuan penggaris baja, gunung-gunung tinggi yang mengelilingi lembah segera dihancurkan oleh penggaris baja dan runtuh satu demi satu, menyebabkan banyak orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wukyu, kamu. Apa kamu? Monster tua Haoyang, kekuatanmu sebanding dengan milikku saat itu, dan sekarang kamu bahkan tidak berani mengambil langkah dariku? Wukyu tertawa keras, memegang penggaris baja besar menyapu ke arahnya lagi. Desir. Hanya dalam beberapa saat, gunung-gunung di sekitar lembah menghilang, semuanya tersapu oleh Wukyu, dan batasan ruang tertutup juga dipatahkan oleh energi besar yang dilepaskan oleh Wukyu barusan. Banyak orang pergi dari sini. Meskipun pertempurannya tidak sengit, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa hanya dengan beberapa gerakan. Mereka hanya bisa terbunuh dalam hitungan detik jika mereka tetap di sini. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan istana naga iblis terbang di atas lembah. Saya melihat lusinan budak naga berjubah hitam melompat turun dari atas. Ini adalah kekuatan Ascension Realm yang dirancang khusus untuk menghadapi para tetua itu. Begitu budak naga dari Ascension Realm tiba, mereka segera menyerang para tetua itu. Dalam sekejap mata, semburan cahaya cemerlang meletus di lembah, suara memekakkan telinga meledak, dan seluruh negeri bergetar hebat satu demi satu. Zuoyu sudah lama berteleportasi dengan astrolabe. Wukyu, kamu adalah orang yang bisa masuk surga, tetapi kamu masih tinggal di dunia kultivasi. Kamu melanggar aturan. Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kembali. Kalian bajingan juga layak menyebutkan aturannya. Saat itu, seni bela diri saya dihancurkan oleh kalian. Jika saudara Qixiao bisa keluar sekarang, sekte bajingan kalian pasti sudah lama musnah, Wukyu berkata dengan dingin. Penggaris baja di tangannya melambai dengan fleksibel. Wukyu digantung di udara, seperti mengaduk sepanci besar bubur dengan tongkat besar. Dia akan mengacaukan siapapun yang kesal, meskipun tuan-tuan itu kuat. Tetapi Wukyu berada di luar alam kenaikan, begitu dia setelah melewati itu rintangan, kekuatannya tidak sebanding dengan Ascension Realm ini. Wukyu, aku jamin kamu tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di surga. Xiao Yi merong marah. Dia tidak akan bisa pergi ke surga. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan seorang pria paruh baya yang tampan dengan baju besi emas keluar dari awan emas di langit. Protos, kamu benar-benar ada di sini. Budak naga itu meraung. HMPH,
Long Nu, jika kamu lebih bijaksana, kamu harus segera pergi. Aku tidak ingin kamu menjadi musuh, pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Omong kosong, kamu tidak ingin menjadi musuh dengan mereka, mengapa kamu ingin ikut bersenang-senang? Teriak Wukio, dan penggaris baja mengayunkan protos dari surga. Wukio bertarung dengan protos, dan hanya Wukio yang bisa menjadi lawannya di sini. Melihat Wukio melawan protos, semua orang di lembah berteleportasi satu demi satu. Tidak lama setelah mereka pergi, bola cahaya besar bercampur emas dan putih meledak di lembah. Dengan keras, pegunungan di sekitar seluruh lembah menghilang, dan lembah itu berubah menjadi lubang besar. Bab 389 Pusat Hutan. Begitu. Para guru di pusat hutan melarikan diri, mereka segera mengejar Zuoyu. Pada saat ini, orang-orang yang mengejar Zuoyu tidak hanya sekelompok guru, tetapi juga beberapa penguasa dari klan surgawi. Dalam berurusan dengan para tetua itu, pertempuran ini adalah pertempuran antara penguasa dari dua kekuatan. Jika mereka menang, mereka dapat mengulur waktu berharga bagi mereka untuk berkembang. Untungnya, hanya satu protos yang akan turun, jika tidak, kamu akan benar-benar mendapat masalah. Cao Dronling menghela nafas lega. Kelompok orang ini sepertinya bersatu, terutama mereka yang penuh dengan kejahatan. Aku sangat ingin mereka menjadi pupukku. Suara roh pohon itu penuh dengan rasa jijik. Gunakan guru-guru ini sebagai pupuk? Hanya roh pohon ini yang bisa mengatakannya. Ini adalah pertama kalinya Zuoyu mendengar suara yang begitu lembut dan manis mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudari roh pohon, apakah kamu punya cara untuk membunuhnya? Zuoyu bertanya. Roh pohon dan roh kuali ada dengan kekuatan besar ribuan tahun yang lalu, dan mereka adalah jiwa dari beberapa hal yang menentang surga. Jika roh Cauldron bergabung denganku, seharusnya tidak ada masalah. Kata roh pohon setelah memikirkannya. Zuoyu duduk di astrolabe terus berteleportasi, dan orang-orang di belakangnya juga terus berteleportasi. Dia bisa melihat di belakang tuan-tuan itu, dan mereka mengejar sekelompok budak naga. Kekuatan budak naga ini bisa menyaingi tuan-tuan itu. Guru. Sekarang terus serang dan perlambat kecepatan para guru itu. Hati-hati dengan klan surgawi, Anda tidak hanya mengacaukan seorang wanita dari klan surgawi mereka, tetapi Anda juga memiliki pedang bayangan langit, dan Anda memiliki hubungan yang baik dengan Suirowi. Kebencian mereka terhadap Anda tidak kurang dari kebencian mereka terhadap Anda. Gerbang 9 Naga. Kata Cao Dronling. Awalnya, Zuoyu sedikit khawatir tentang klan surgawi itu, tetapi sekarang dia tidak khawatir lagi. Karena dia melihat Raja Iblis dan Motian dari klan Iblis, serta beberapa klan Iblis berdarah murni yang kuat, mereka menghentikan klan surgawi itu. Zuoyu juga bersatu dengan Mozu, yang membuat Tianzu dan kepala sekolah diam-diam mengutuk. Mereka tidak mengharapkan level ini, karena dalam pandangan mereka, Zuoyu dan Mozu memiliki kebencian yang besar, dan mereka mencuri belum lagi Momukyo. Dia juga memenangkan banyak hal baik dari Demon Race. Dan bahkan menghancurkan Demon City of Demon Sky sebelumnya. Tapi sekarang mereka membantu Zuoyu melawan klan surgawi. Kepala sekolah itu juga merasakan tekanan sekarang. Meskipun mereka dapat mengejar Zuoyu dari dekat, ada juga sekelompok budak naga yang mengejar di belakang mereka. Jika budak naga itu mati-matian melindungi Zuoyu, beberapa dari mereka mungkin binasa. Tuan-tuan ini hidup selama lebih dari 10.000 tahun paling banyak, dan setidaknya 4-5.000 tahun tidak ada yang ingin mati, bahkan Xiaoyi, dia tidak ingin avatarnya di dunia kultivasi musnah. Sialan Wukio, selama dia pergi ke surga, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan dia mengacaukan rencana kita. Xiaoyi berkata dengan kejam. Penampilan Wukio mengejutkan mereka, dan kekuatan Wukio semakin membuat mereka takut. Dia bahkan melampaui alam kenaikan dan menahan protos yang datang dari surga. Sekarang mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di bawah adalah gurun, Zuoyu datang ke gurun kecil ini lagi, dan di depannya adalah hutan purba, sekelompok naga buaya tinggal di dalamnya. Zuoyu berencana untuk memikat kelompok tuan ini ke sana, apakah itu buaya naga atau monster binatang buas. Selama mereka adalah binatang buas, konsep domain mereka sangat kuat. Dan mereka tidak boleh membiarkan beberapa orang kuat menyerang domain mereka, jika tidak mereka akan melawan, dengan sembrono. Meski begitu, kepala sekolah itu hanya bisa mengejar sekarang. Jika mereka berhenti, mereka akan melawan budak naga di belakang.
Menurut mereka, jika mereka membawa budak naga itu ke tempat naga buaya itu, mereka juga akan bertarung. Diserang oleh buaya. Aku di hutan kuno, aku sangat merindukannya, terdengar suara santai dari roh pohon. Oke, aku akan mengambil risiko untuk bekerja sama denganmu sekali. Cao Dronling berkata tanpa daya. Dia jelas tidak ingin bekerja sama dengan roh pohon, tetapi dia harus melakukannya. Cao Dronling sebenarnya sedikit takut pada roh pohon. Saudari Shuling, apakah senior Cao Dronling lebih kuat darimu? Zuoyu bertanya, tapi diam-diam dia senang. Berat, apakah kamu mempermainkanku? Kekuatanku setara dengan miliknya. Cao Dron tertawa dan mengutuk. Mungkin, aku dilempar ke 9 kuali mendalam dan dibakar di 9 kuali mendalam saat itu. Jika aku memiliki kekuatan di masa jayaku, kurasa kamu tidak harus menjadi lawanku. Roh pohon menolak untuk menerima. Aku tidak akan berdebat denganmu, aku akan mendapatkan pupuk untukmu dulu. Cao Dronling tidak tahu mana yang lebih baik, dia atau roh pohon. Roh pohon tersenyum centil, Zuoyu, masuk saja ke tengah hutan kuno dan berdiri di tanah. Lalu aku akan menggunakan kekuatan seluruh hutan kuno untuk menghadapi orang-orang itu. Zuoyu sedikit bersemangat bangun. Karena dia akan segera dapat melihat kekuatan Tong Tianshu dalam tebakannya, mungkin Tong Tianshu menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhnya, membuatnya berurusan dengan Long Aotian sama seperti terakhir kali. Astrolabe tiba-tiba berubah arah, alih-alih terbang ke arah naga buaya, Zuoyu sekarang terbang menuju pusat hutan purba mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh roh pohon. Perubahan arah Zuoyu membuat para kepala sekolah bingung, meskipun ini dapat mencegah mereka melawan naga buaya itu, mereka semua tahu bahwa Zuoyu penuh dengan trik dan tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Bocah cilik ini pasti punya trik, semuanya hati-hati. Xiao Yi berkata dengan suara yang dalam, karena semua guru mengetahui identitas Xiao Yi, jadi mereka semua dipimpin oleh Xiao Yi. Budak naga juga tidak mengerti mengapa Zuoyu mengubah arah, tetapi dia diam-diam menghela nafas lega, karena naga ajaib yang membunuh leluhur naga buaya, dan kelompok budak naga mereka juga menyerang lembah naga buaya. Naga jahat yang memerintahkan mereka. Jika mereka bertemu dengan naga buaya itu sekarang, mereka pasti akan mendapat masalah. Mungkinkah Zuoyu sengaja mengubah arah karena dia tahu ini? Dalongnu berkata diam-diam di dalam hatinya. Zuoyu mengubah arah hanya untuk memungkinkan Tong Tianshu menangkap kekuatan di hutan kuno untuk menghadapi tuan-tuan itu, adapun bagaimana menghadapinya, Zuoyu juga menantikannya sekarang. Xiao Yi, kamu benar-benar mampu. Hanya dengan mengungkapkan identitasmu, ada begitu banyak antek yang mengabdi padamu. Zuoyu duduk di astrolabe, memakan buah spiritual, dan menatap Xiao Yi sambil tersenyum. Mendengar kata, anjing berlari, para kepala sekolah itu diam-diam tidak senang. Meskipun mereka belum mencapai level itu, mereka semua adalah komandan Xiao Yi sekarang. HMPH, jangan mencoba menabur pertikaian. Kami hanya sekutu. Kami bergabung untuk diadili oleh komunitas Tao. Semua guru menganggapku tinggi, itulah sebabnya mereka membiarkanku memikul tanggung jawab yang begitu berat. Xiao Yi berkata dengan dingin. Xiao Yi, tidak ada orang lain di sini, jadi jangan mengatakan kata-kata jahat seperti itu, oke? Siapa yang tidak tahu bahwa jika naga ajaib jatuh ke tanganmu, itu adalah kamu, penjaga naga, istana naga, dan Protoss yang akan mendominasi dunia di masa depan. Benar? Lalu mengapa orang-orang dari istana naga tidak datang? Zuoyu baru mengingat masalah ini sekarang. Mereka dihentikan olehku di atas, kata Dalong Enu. Begitu, Xiao Yi, bagaimana kalau aku bertaruh denganmu? Apakah kamu berani bertaruh? Jika aku menang, aku akan menyerahkan naga ajaib. Jika kamu kalah, kamu akan mengambil tuan itu dan pergi. Kamu tidak bisa memburu saya dalam waktu 1 bulan, bagaimana dengan itu? Zuoyu menunjukkan senyum muram. Bagaimana cara bertaruh? Hati Xiao Yi tergerak. Dia tahu bahwa Zuoyu sering berjudi dengan orang lain, tetapi dia tidak pernah kalah. Bertaruh saja salah satu dari kalian akan mati dalam 1 jam. Jika kamu tidak mati dalam 1 jam, maka aku akan menyerahkan naga ajaib dan pedang bayangan langit, jika tidak kamu akan segera mengambilnya, dan kamu tidak diizinkan untuk memburu mereka selama sebulan. Aku berdiri di atas astrolab, Zuoyu berkata dengan tangan terangkat.
HMPH, jika salah satu dari budak naga di belakang itu berani mati bersama, maka kita akan hancur. Hao yang mencibir. Jika budak naga tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Jika Zuoyu melakukannya sendiri, ini memang taruhan yang sangat menggiurkan. Mereka tidak bisa melupakan adegan ketika Zuoyu melawan Long Aotian di 9 naga gerbang terakhir kali. Aotian lebih kuat dari siapapun di sini, tapi dia masih dibunuh oleh Zuoyu. Jika Zuoyu pecah dengan kekuatan seperti itu lagi, mereka mungkin kalah. Ketika Long Aotian dan Zuoyu bertarung terakhir kali, Sui Rowi hadir, mengganggu Hao Yang dan para tetua itu, tetapi sekarang berbeda. Mereka memiliki 9 orang tingkat Ascension Real Mahayana. Mereka tidak percaya bahwa Zuoyu dapat melakukan konfrontasi semua sekaligus kekuatan 9 dari mereka. Bahkan avatar Long Aotian tidak memiliki kekuatan itu, kecuali Zuoyu dapat memiliki kekuatan di luar alam Ascension. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Zuoyu dapat memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka peroleh setelah lama mengejar. Xiao Yi menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan kemudian berkata, "Aku bertaruh, ini adalah kontrak." Sebuah bola cahaya keluar dari antara alis Xiao Yi. "Tidak ada yang salah dengan kontraknya, ayo tanda tangani," kata Cao Dronling. "Zuoyu, apakah kamu yakin akan menang?" Dalong Nu segera bertanya. "Untuk penjudi, apakah kepercayaan diri berguna?" Zuoyu tertawa, dan seberkas cahaya keluar dari antara alisnya, memasuki bola cahaya, dan kemudian bola cahaya berubah menjadi 2 berkas cahaya yang melesat ke tengah Zuo. Alis Yu dan Xiao Yi masing-masing, kontrak telah selesai. Kontrak semacam ini adalah kontrak jiwa, yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya, tetapi hanya tahu bagaimana menggunakannya. Selama kontrak dilanggar, jiwa akan dibalas oleh kontrak. Ini adalah kontrak yang sering digunakan orang kuat untuk berjudi. "Saudari roh pohon, terserah padamu," kata Zuoyu. "Jangan khawatir," roh pohon itu tersenyum ringan. Tentu saja Zuoyu sangat lega, bayangan langit yang begitu kuat ditekan olehnya, tetapi kekuatan yang kuat dari roh pohon hanya dapat ditampilkan di lautan jiwanya dan dunia Qiankun. Hampir di tengah hutan purba, Zuoyu dapat melihat tanah hitam besar di depannya dari kejauhan. Ada tanah hitam semacam itu sejauh 100 mil, tetapi di tengah tanah hitam itu, ada sebuah lubang besar. Lubang yang dalam, lebarnya sekitar 5.000 kaki. Zuoyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lubang yang dalam ini ternyata adalah tempat tumbuhnya pohon Tongtian, tetapi pohon itu tumbang. "Saudari roh pohon, apakah kamu tumbuh besar di sini?" Zuoyu bertanya. Sekarang dia bisa membayangkan sebuah pohon besar dengan batang selebar 5.000 kaki, menjulang dari tanah dan menembus langit. Pohon raksasa itu akan tumbuh di dunianya sendiri. Jantung Zuoyu berdetak lebih cepat dan dia sangat bersemangat. Bab 390 jatuh. Zuoyu mengerti mengapa pohon-pohon di hutan purba ini begitu besar, dan ada banyak bunga dan tumbuhan eksotis di hutan purba, serta beberapa binatang purba yang kuat, yang semuanya dibiarkan oleh pohon Tongtian. "Saya dibesarkan di sini saat itu, karena saya tidak sengaja menembus ruang yang masuk ke surga, dan terus tumbuh hingga mencapai 9 langit, dan kemudian saya dihancurkan," kata roh pohon sambil menghela nafas. "Tumbuh hingga di atas 9 hari. Tidak heran itu tidak terhapus." Sudut mulut Zuoyu berkedut, dan dia bertanya, "Lalu seberapa tinggi pohon Tongtian akan tumbuh di dunia Qiankun saya?" "Dunia Qiankun adalah dunia yang sangat ajaib, dan saya tidak yakin, selama itu menang, jangan hancurkan dunia Qiankun. Dunia Qiankunmu secara bertahap akan tumbuh lebih besar saat kekuatanmu meningkat," kata roh pohon. Zuoyu mengendarai astrolabe dan berteleportasi setiap waktu yang singkat, jika tidak, dia akan diambil alih oleh para master itu sejak lama, dan sekarang semua orang telah melihat lubang yang dalam. Semua orang segera berhenti, mereka tahu tentang lubang yang dalam, itu adalah tempat di mana pohon Tongtian dulu tumbuh. "Zuoyu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pergi ke sana untuk mencari kematian?" Meskipun pohon Tongtian dicabut saat itu, kekuatan yang tersisa masih di bawah, dilindungi oleh batasan yang terbentuk secara alami. Dalong Nu buru-buru berteriak. "Tidak masalah, aku punya astrolabe." Zuoyu berkata dengan santai, "Ada pohon Tongtian di dunia Qiankunnya, dia akan takut akan hal ini, berpikir bahwa dia akhirnya tahu mengapa pohon Tongtian membiarkannya datang ke sini."
Dalam sekejap mata, astrolabe Zuoyu terbang ke lubang yang dalam itu, Xiao Yi dan Zuoyu bertaruh, jadi para budak naga itu tidak melakukan apapun pada mereka, dan Xiao Yi juga sedikit berdamai, mereka tidak berani mengambilnya. Risiko memasuki lubang ini. Itu adalah tempat yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh orang-orang di surga, tetapi Zuoyu memasukinya. Jika Zuoyu mati di dalamnya, maka dia dan semua penjaga naga akan berada dalam bahaya besar, dan mungkin mereka semua akan mati. Tepat ketika mereka ragu apakah akan menindaklanjuti, seberkas cahaya hijau besar tiba-tiba keluar dari tian-tian pit, dan kekuatan kehidupan yang kuat menyembur keluar. Pohon-pohon di hutan kuno ini tumbuh dengan gila-gilaan. Lebarnya puluhan kaki dan ratusan kaki tinggi. Yang membuat semua orang ngeri, pohon-pohon raksasa di hutan purba ini semuanya bergerak, karena setelah mereka dewasa, mereka hampir semuanya berdekatan, dan mereka bergerak hanya untuk menciptakan jarak. Xiao Yi menelan ludahnya, kekuatan semacam ini berada di luar kesadarannya. Menurutnya, mungkin hanya pohon Tongtian yang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi pohon Tongtian telah dimusnahkan oleh Protos dan kekuatan besar di surga. Zuoyu, bajingan kecil itu, telah menyentuh sisa kekuatan Tong Tianshu. Xiao Yi mengutuk, sekarang hanya teori ini yang layak. Haha. Tawa manik Zuoyu datang dari bawah lubang hari itu, dan sinar hijau besar yang ditembakkan secara bertahap menghilang. Mendengar tawa Zuoyu, semua orang terkejut lagi. Awalnya mereka mengira Zuoyu pasti dalam bahaya di sana, dan dia mungkin terjebak di bawah sana meskipun dia tidak mati, tetapi sekarang dia tertawa dengan gembira. Zuoyu, kekuatan ini dilepaskan sebelum aku dihancurkan. Sebagian besar baru saja menghilang, membiarkan semua pohon tumbuh. Bagian bawah cukup untuk menangani orang-orang itu. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali. Kata si roh pohon. Mendengar tawa Zuoyu, kepala sekolah itu memiliki firasat buruk di hati mereka. Benar saja. Tanaman merambat setebal tangki air tiba-tiba muncul dari pohon raksasa di bawah mereka, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bawah seperti anak panah, mengikat semua orang dalam sekejap. Juga termasuk para budak naga itu. Kepala sekolah itu segera mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, mereka tahu bahwa mereka telah dibodohi oleh Zuoyu. Meskipun tanaman rambat pohon ini tidak dapat membunuh mereka, lapisan energi hijau yang beredar memenjarakan kemampuan mereka untuk merasakan ruang, dan pada saat yang sama menyegel sebagian besar kekuatan mereka. Lagi pula, mereka adalah orang-orang di tahap terakhir Ascension Realm, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Beberapa dari mereka telah mematahkan tanaman merambat itu dan melarikan diri ke sini satu demi satu. Namun di atas hutan yang luas ini, terdapat pohon-pohon rambat yang lebat dan lebat. Pohon-pohon dan tanaman rambat ini memiliki kekuatan khusus, tidak hanya keuletan, tetapi juga kekuatan energi korosi. Budak naga itu tidak bergerak, karena Zuoyu mengirimi mereka pesan barusan melalui tanaman merambat yang mengikat mereka, dan tanaman merambat ini dikendalikan olehnya. Pohon anggur tidak dikendalikan oleh Zuoyu, tetapi pohon Tongtian Zuoyu masih belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan tanaman merambat pohon yang tak terhitung jumlahnya ini. Dingling, terserah kamu. Roh pohon mendengus pelan. Saya melihat bahwa Suteng, yang mengikat para guru, tiba-tiba mengeluarkan nyala api merah. Melihat nyala api ini, wajah para guru menjadi pucat, dan Xiao Yi bahkan malu. Kekuatannya sangat jernih, api langit saat ini adalah lebih kuat dari api langit manapun yang pernah dia lihat. 9 guru diikat oleh tanaman merambat, dan api langit dengan cepat menyebar dari tanaman merambat. Ketika mendekati mereka, 7 tanaman merambat tiba-tiba jatuh, dan 7 guru mundur. Saat ini mereka mendengar 2 teriakan, dan mereka melihat bahwa kedua kepala sekolah itu dilalap api langit. 2 orang yang terbakar oleh api langit adalah Gu Tiangang, kepala sekolah dari Sekte 7 Gang, dan Xing Kui, kepala sekolah dari Sekte Kuising. Mendengar 2 teriakan yang dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, kepala sekolah lainnya bergidik. Tanaman merambat itu tiba-tiba jatuh, dan semuanya mungkin terbakar oleh api langit. Kekuatan ke-7 orang ini relatif kuat. Baru saja mereka meledak dengan ledakan kekuatan dan melepaskan diri dari tanaman merambat, jadi mereka menyembunyikannya. Kekuatanku yang tersisa hampir habis. Kalian berdua bawa kembali, kata roh pohon dengan letih. Zuoyu terbang, meletakkan tangannya jauh ke dalam 2 kelompok api langit merah, mengeluarkan 2 Naschen Souls yang berasap,
dan kemudian menggunakan suara 9 naga Cisa untuk menghilangkan kebijaksanaan spiritual mereka. Haha, aku menang, kata Zuoyu, dan memasukkan kedua Naschen Soul dan 2 mayat yang terbakar ke dalam mutiara Qiankun. Zuoyu tidak takut dengan Skyfire. Ini sangat mengejutkan para pemimpin itu, meskipun mereka tidak berani menyentuh api hari itu. Zuoyu menutup mata terhadap hari-hari itu. Kekuatan semacam ini membuatnya sangat takut, dan beberapa dari mereka sudah menyesalinya. Zuoyu, jika suatu hari Zuoyu menjadi lebih kuat dan mengendalikan api langit semacam ini untuk menghadapi mereka, maka mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Pepohonan dan tanaman merambat, semuanya diambil kembali oleh pepohonan, dan dunia kembali ke ketenangannya yang biasa. Xiao Yi memelototi Zuoyu dengan marah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa Zuoyu menggunakan metode yang sangat ampuh. Zuoyu, kamu membunuh 2 kepala sekolah, dan kamu mengambil jiwa baru lahir mereka. Apakah kamu tidak takut dibalas oleh orang-orang di atas mereka? Mereka semua memiliki tuan, kata Xiao Yi dengan kejam. Kedua kepala yang mati itu adalah orang-orang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan mereka sangat berharap bisa naik ke surga, terutama Gu Tiangang, yang merupakan guru kepala sekte nomor 1 Dao Iblis, sekte 7 Geng. HMPH, tidak bisakah aku memberimu Naschen Soul? Aku menang, kalian keluar. Lagi pula, aku tidak membunuh mereka sekarang. Aku belum memiliki kemampuan itu. Aku baru saja meminjam kekuatan seseorang. Zuoyu mencibir. Melihat Xiao Yi mundur dengan enggan, Zuoyu berkata lagi, apakah kamu ingin mati juga? Dia mengeluarkan pedang bayangan langit dan tertawa. Melihat pedang bayangan langit, mereka terkejut lagi. Sekarang mereka curiga bahwa Zuoyu mungkin telah menggunakan kekuatan bayangan langit. Jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan semua ini. Ayo pergi. Setelah Xiao Yi dan kepala sekolah pergi, budak naga itu bergegas. Apakah kamu benar-benar menggunakan kekuatan Tianying? Suara budak naga besar itu sangat suram, dan terlihat bahwa hatinya sangat berat saat ini. Kamu harus tahu bahwa Tianying lebih menakutkan daripada naga ajaib. Semua orang tahu bahwa situasi Zuoyu akan lebih berbahaya. Bayangan langit sudah lama tidak ada lagi, tetapi kekuatannya ada di sana, kata Zuoyu. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya tentang pohon Tongtian. Di sisi lain lembah, kekuatan Wukyu terbatas, dan dia ditekan oleh klan dewa. Pada saat ini, semua budak naga mundur. Melihat ini, para pembudidaya biasa dari cara ajaib semua pergi satu demi satu, karena mereka tahu bahwa Zuoyu aman. Wukyu melawan Protoss untuk beberapa saat sebelum mundur. Dalam pertempuran barusan, beberapa budak naga dari alam Ascension dan beberapa tetua dari alam Ascension mati. Para tetua itu semua adalah orang-orang yang takut mati, jadi mereka tidak berani terlalu keras, mereka hanya bertengkar satu sama lain. Seorang manusia dapat menumbuhkan kekuatan seperti itu di tempat seperti ini. Jika dia memasuki surga, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kita harus menyingkirkannya, Protoss berkata dengan dingin. Pertarungan antara ras iblis dan ras surgawi juga telah berakhir. Mereka hanya memblokir ras surgawi, mereka tidak berencana untuk melawan mereka, dan ras surgawi tidak dapat menanggung kerugian sekarang, mereka hanya dapat bertahan. Jika mereka mendorong ras iblis juga akan mati-matian. Apa yang terjadi di lembah telah menyebar, dan orang-orang di dunia biara sangat bersemangat ketika mereka mengetahuinya, tetapi mereka juga menjadi khawatir. Mereka khawatir perang skala besar akan pecah. UR terbunuh, dan di sana tidak ada tubuh yang tersisa. Berita ini bahkan lebih mengejutkan seluruh dunia monastik. Di langit di atas Tianyuanmen, ada sebuah pulau kecil terapung, yang merupakan kediaman kepala sekolah Tianyuanmen, sangat rahasia. Semua orang dari 9 sekte mengejar Zuoyu, tetapi hanya 7 yang kembali. Kekuatanmu tidak akan terlalu lemah sehingga para budak naga itu akan membunuh 2 orang, kan? Kata Protoss dengan dingin. Xiao Yi menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika putus asa, apakah para budak naga sudah habis? Atau kita semua sudah habis? Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao Yi memberitahu para dewa tentang hutan kuno. Kekuatan Protoss tidak terlalu kuat di surga. Kalau tidak mereka tidak akan diturunkan, dan sangat sulit bagi orang yang kuat untuk turun. Tapi diri sejati Xiao Yi adalah penguasa di surga.
Zuoyu menggunakan kekuatan Tianying untuk mengendalikan sisa kekuatan pohon Tongtian untuk berurusan denganmu? Tampaknya Tianying memang telah dibangkitkan. Kita harus menemukan Zuoyu dan memaksanya untuk menyerahkan naga itu dengan cara apapun, wajah juga menjadi serius. Jika dia melakukan sesuatu, dia akan menangkap orang-orang di sekitarnya dan menggunakannya untuk mengancamnya, kata Xiaoyi. Suiroi tidak ada di istana Yueru sekarang, haruskah kita? Kata Chang Lengming, dia dari langit dan selalu memperhatikan pergerakan istana Yueru. Aku ingin pergi bersamamu, aku tidak ingin main-main dengan wanita kuat itu. Siapa yang tahu hubungan apa yang dia miliki dengan klan bulan? Seorang pria parubaya dari klan surgawi berkata, Suiroi adalah avatar Bing Xin, mereka tahu yang terbaik, dan baru-baru ini mereka juga mengetahui bahwa istana Yueru milik Suiroi terkait dengan klan bulan di bulan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.